Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, suara saya terdengar Bu Ari? Halo? Tak tungguin mana, halo, shalom, dengar. Oh, oke, maaf, berarti ke unmute tadi. Baik, shalom semuanya, selamat siang, sahabat RPM TV Harvest. Ya, berjumpa kembali dengan kami dalam program Emak-Emak Milenial ya. Tentu saja dengan saya, Wulan dan juga Bu Ari. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, seorang anak muda yang akan memberikan informasi dan segala sesuatu yang akan membangun anak-anak muda juga ya, anak-anak muda Indonesia. Betul. Ada Bang Roy Situmeang. Shalom Bang Roy. Iya, shalom. Iya. Sehat ya Bang ya? Puji Tuhan, sehat selalu. Puji Tuhan. Selamat hari lahir Pancasila kemarin. Iya, satu kemarin hari sudah lewat. Benar sekali. Masih dalam rangka Hari Pancasila. Nah, kita hari ini juga topiknya akan membahas tentang pemuda ya Bang Roy ya? Iya, betul. Benar sekali. Ya, topik apa sekarang yang mau diangkat Bang Roy? Iya, ini kita sebentar sih akan membahas tentang pentingnya Pancasila tuh dan spiritualitas bagi anak-anak muda masa kini, Kak. Keren ya. Oke, boleh dilanjut Ibu Ulan ya, kita persilahkan waktunya untuk Bang Roy. Iya, langsung aja. Okay. Nanti, sebelumnya gini Bang Roy, nanti setelah penyampaian materi kita akan buka sesi diskusi dengan teman-teman ya. Saya sih berharap juga banyak anak-anak muda yang join ya. Oke, silakan Bang Roy. Oke, terima kasih. Shalom semuanya teman-teman gereja YouTube dan juga RPM. Terima kasih buat waktunya. Sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan salah satu bahasan yang cukup penting nih bagi kita khususnya anak-anak muda nih. Terlebih dahulu mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Roy Yohanes Tumeang. Saya asli dari Medan dan saya sekarang masih mahasiswa aktif di salah satu STT di Surabaya. Nah, ini kebetulan temanya memang cukup menarik nih, karena kemarin kita baru memperingati Hari Pancasila tuh, tanggal 1 Juni. Nah, sekarang mungkin suasananya masih kita memperingati Hari Pancasila. Nah, jadi pada siang hari ini teman-teman semua yang ada di live mungkin di YouTube, yang menonton pada saat ini, khususnya anak-anak muda nih. Jadi, ini ada satu tema yang sangat penting saya berikan, yaitu pentingnya Pancasila dan spiritualitas bagi anak-anak muda. Nah, khususnya kita anak-anak Tuhan nih, anak-anak muda Kristen, kita perlu mempelajari ini karena ini sangat penting. Karena Pancasila itu dasar dari negara kita kan gitu. Nah, jadi teman-temanku sekalian yang ada di live mungkin, jadi sekarang kita sebelum membahas secara jauh kenapa sih pentingnya Pancasila itu, terlebih dahulu kita harus mengerti apa arti dari Pancasila dan spiritualitas itu sendiri tentunya. Supaya kita nanti akan paham apa sih artinya itu sebenarnya. Nah, di sini saya sebenarnya tidak terlalu lama sih membahas nanti, tapi kita nanti bisa sharing satu sama lainnya. Nah, di sini saya mengambil Pancasila pengertiannya dari KBBI itu. Nah, jadi Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang secara arti Pancasila mengandung arti panca yang berarti 5. Mungkin kita yang sekolah udah paham nih. Dan sila yang berarti dasar. Nah, jadi dengan demikian Pancasila itu artinya 5 dasar tuh. Jadi Pancasila itu adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekaligus sebagai ideologi bangsa kita yang itu mereka melakukan itu, memperjuangkan itu butuh keringat loh teman-teman. Butuh keringat, bahkan darah mereka taruhkan, bahkan nyawa mereka hanya untuk terjadinya Pancasila ini. Jadi seharusnya kita tuh anak-anak muda, kenapa penting? Karena
Pancasila ini diperjuangkan sangat luar biasa juga. Jadi kita seharusnya anak-anak muda harus bisa menjalankannya, harus bisa melakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kenapa? Karena hari-hari ini kita lihat tuh sudah banyak anak-anak muda yang lari dari jalur gitu. Mereka tidak menghiraukan lagi Pancasila. Bahkan kadang saya itu melihat di sosial media, bahkan juga ada juga yang tidak hafal Pancasila. Itu sebenarnya sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Karena kita anak-anak muda ini akan jadi penerus-penerus generasi selanjutnya. Kita inilah nanti akan penerus generasi selanjutnya. Indonesia, untuk membangun Indonesia ini kita bersama-sama, kan begitu. Meskipun kita berbeda-beda, tapi kan kembali lagi dengan slogan kita tuh Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu tujuan gitu loh teman-teman. Jadi kita anak-anak muda nih sebenarnya, masa kita nggak hafal Pancasila, sementara negara kita negara Indonesia. Kita tinggal di Indonesia, ya seharusnya kita harus hafal dong. Nah, jadi Pancasila itu sebagai pedoman bagi setiap warga negara Indonesia untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi sebenarnya jiwa Pancasila. Waduh, sepertinya sinyalnya nih Bu Ari. Sinyal kita tunggu ya. Mungkin atau bisa juga sinyal tadi karena sebelumnya juga sempat gitu. sempat seperti itu ya. Nah, puji Tuhan masuk lagi. Ya, silakan Bang, dilanjutkan kembali. Jadi teman-teman, sebenarnya khususnya anak muda nih, perlu kita tekankan bahwa sebenarnya Pancasila itu sudah tertanam sejak dini dan sebenarnya sudah diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita terapkan Pancasila ini, pasti percayalah negara kita ini akan kuat dan damai. Akan jauh dari perpecah belahan, akan jauh dari pelecehan satu dengan yang lainnya, akan jauh dari mungkin pertengkaran antara suku dan ras. Karena kita menerapkan Pancasila ini dalam kehidupan kita. Karena persatuan Indonesia, yang ketiga itu persatuan Indonesia, dan yang kelima keadilan sosial. Kalau kita terapkan itu, pasti kita dalam hal apapun kita tetap bersatu begitu loh. Jadi begitu pula sebaliknya, kalau jiwa Pancasila ini rapuh, kita nggak hafal nih, maka negara kita pun akan rapuh dan akan mudah diadu domba. Nah, kalau kita nggak memahami sendiri Pancasila ini, pasti itu yang terjadi dalam negara kita ini. Maka negara kita akan rapuh dan mudah diadu domba oleh orang-orang yang mungkin oknum-oknum yang ingin menghancurkan negara ini. Tapi coba kalau kembali kita tertanam tuh sejak kita muda, kita udah paham apa sih Pancasila itu karena kita belajar dulu. Ya meskipun saya juga dulu waktu sekolah belajar PPKN tuh PKN, tapi memang saya juga jarang sih masuk sekolah dulu. Tapi ya akhir-akhir ini ya dipelajari kan gitu. Karena betapa penting teman-teman, khususnya anak-anak muda. Masa kita kalah sama yang udah orang tua, yang udah dewasa, kadang mereka masih hafal Pancasila, mereka hafal juga Bhinneka Tunggal Ika, mereka hafal UUD. Kita terkadang yang muda ini justru lupa tuh. Padahal 5 itu lupa. Padahal di sekolah kita baca setiap hari kalau kita sekolah. Nah, kenapa sih bisa Pancasila ini semakin banyak sekarang anak-anak muda yang lupa? Karena seiring dengan perkembangan zaman nih. Nah, ini juga yang menjadi kendalanya, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta maraknya budaya luar negeri yang sudah masuk ke tanah air kita ini, itu sih yang membuat mereka itu jadi lupa gitu. Bahkan mereka nggak peduli lagi dengan negara mereka sendiri. Bahkan mereka lupa ideologi bangsa mereka sendiri. Tapi mereka hafal bagaimana budaya dari luar negeri. Juga mereka sering melihat mungkin dari YouTube tuh berita-berita yang beredar. Mungkin itu yang buat banyak generasi muda kita saat ini terbawa arus yang negatif. Karena perkembangan zaman saat ini. Sebenarnya kalau kita menanggapi dengan baik, perkembangan zaman dan teknologi itu bagus kalau kita manfaatkan yang baik. Tapi kembali lagi sih tergantung orangnya. Kalau kita memanfaatkannya untuk yang negatif, pasti hasilnya juga akan negatif. Nah, begitu juga khususnya kita anak-anak muda nih, khususnya anak-anak muda Kristen yang ada di Indonesia ini. Kita manfaatkan tuh perkembangan teknologi saat ini untuk mencoba sharing, berbagi sama orang lain. Seperti pada saat-saat ini di masa pandemi ini kita para pemuda, para generasi penerus kita harus hafal tuh Pancasila yang ada di negara kita. Jangan kita cuma taunya nama-nama artis di luar negeri, terus nama-nama band di luar negeri, terus nama-nama artis-artis yang terkenal di luar negeri yang kita idolakan, tapi Pancasila sendiri kita tidak hafal. Sebenarnya itu lucu sih sebenarnya, kalau dibilang lucu sih sebenarnya. Kenapa? Karena kita dari kecil lahir, kita di Indonesia, masa kita nggak hafal ideologi negara kita sendiri. Nah itulah yang membuat
para pemuda kita, para generasi muda kita banyak yang terpapar dari ideologi luar, menurunkan sifat cintakan tanah air, dan juga mereka banyak yang menjadi makin ugal-ugalan gitu loh. Karena mereka nggak memahami lagi arti Pancasila itu sebenarnya. Mereka nggak memahami lagi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Mereka nggak memahami lagi. Bahkan kita lihat banyak kasus-kasus anak muda itu bahkan membunuh orang. Itu kan sebenarnya manusia yang tidak beradab kalau seperti itu. Kalau dia tahu Pancasila, pasti dia tidak lakukan seperti itu. Karena dikatakan di Pancasila yang kedua kan seperti itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti beradab, berarti punya etika kan gitu, punya sopan santun, punya kehormatan dengan yang lebih tua, punya kehormatan yang satu dengan orang lain, saling menghargai, saling menghormati. Tapi akhir-akhir ini justru banyak anak-anak muda yang jatuh ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Contohnya kita lihat mungkin pemakai obat-obat terlarang, narkoba, bahkan mereka juga cenderung memberi dampak negatif bagi Indonesia. Nah, inilah yang menjadi crash bagi kita anak-anak muda. Kita justru memberi dampak yang negatif, bukan kita berikan dampak yang positif. Padahal seharusnya kita generasi muda ini harus bisa dong memberikan dampak positif bagi negara kita, supaya negara kita lebih maju lagi. Kita sama-sama, kita nggak mesti kita lihat kamu dari suku apa, nggak mesti kita nggak mesti lihat kamu dari agama apa, tapi kita kan dikatakan kita persatuan Indonesia gitu loh. Jadi agamamu apa, kita tetap satu, kita tetap Indonesia, tidak ada yang bisa memisahkan kita kan seperti itu. Namun sekarang Pancasila ini menjadi sangat disudutkan di negerinya sendiri, yaitu kita lihat ditandai dengan kemerosotan moral anak-anak muda bangsa Indonesia yang sekarang itu, para generasi muda banyak yang anjlok. Padahal ya, para anak muda itu adalah ujung tombak. Seperti saya katakan tadi, dari generasi muda inilah kita lihat Indonesia ke depannya seperti apa kan gitu. Itu adalah ujung tombak bangsa dan pada para generasi kita. Namun hanyalah sebagai gagang tombak atau sebagai perantara saja untuk meneruskan cita-cita luhur para pendiri kita. Nah, yang menjadi persoalan nih bagi kita anak-anak muda, mungkin yang sedang menonton, yang melihat, ini yang jadi persoalan. Kenapa? Karena kita itu gampang terpengaruh. Sehingga kita menganggap Pancasila itu gak penting gitu. Mungkin dari SD sampai SMP, SMA aja perlu Pancasila. Setelah itu kita gak perlu lagi. Bahkan nanti ditanya kita ada lupa gitu loh Pancasila itu apa. Sementara itu salah satu yang sangat penting. Cuman karena pengaruh dari luar, pengaruh budaya dari luar, perkembangan teknologi yang kita tidak siap menerimanya, dan kita juga tidak siap untuk meresponnya dengan baik. Itulah yang membuat generasi pada saat ini mentalnya down, moralnya itu rendah sekali, bahkan semakin anjlok. Banyak sekali berita-berita yang sudah kita lihat, banyak berita yang anak-anak muda yang pergaulan bebas, yang ini itu semua rata-rata anak muda yang mendomisi. Nah, jadi teman-teman sini, jadi persoalan karakter nih, persoalan karakter yang dialami para pemuda masa kini itu menjadi sorotan tajam dalam masyarakat. Apalagi nih salah satu contoh, misalnya kita nih anak-anak Tuhan nih kan, yang udah percaya, anak muda Kristen khususnya. Kalau kita mengalami suatu permasalahan gitu, kita udah aktif dalam pelayanan tuh, pasti kita akan menjadi sorotan kalau kita ada masalah. Nah, begitu juga persoalan karakter inilah yang paling penting bagi pemuda masa kini, khususnya generasi-generasi sekarang ini, generasi zaman now ini, menjadi sorotan tajam dalam masyarakat. Kenapa? Karena sekarang udah canggih kan gitu. Kita nggak perlu nonton TV lagi, dari YouTube udah banyak berita. Bahkan dari HP itu udah masuk berita-berita semua, masuk dari Twitter, mungkin Instagram, udah lengkap semua. Tidak perlu lagi kita lihat secara langsung dari TV. Langsung masuk itu nanti beritanya dalam sosial media kita. Nah, namun ironisnya tuh persoalan yang muncul seperti inilah yang meningkatkan tindak kriminal. Persoalan karakter. Karena kalau kita tidak mempunyai karakter yang baik, maka akan menimbulkan tindakan yang negatif. Maka semakin menjadi kekerasan, kejahatan seksual. Kemarin itu saya lihat juga berita, kekerasan seksual, bahkan juga pengerusakan, perkelahian, tawuran, itu yang sering dilakukan anak muda. Padahal itu gak ada gunanya kan gitu. Itu sama aja kita menyakiti diri kita sendiri kan, seperti itu sebenarnya. Tapi kalau karakter kita baik, kita tetap mengamalkan Pancasila itu, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita tetap percaya sama Tuhan, kita serahkan hidup kita sama Tuhan tuh, pasti kita nggak akan mungkin seperti itu, nggak akan mungkin mengalami seperti itu. Ya,
betul sekali. Ya, sebentar. Ya, silakan dilanjutkan, Bang. Sebentar ya, ada apa yang itu tadi? Ada orang datang. Oke. Ya, nggak apa-apa, boleh silakan dilanjutkan. Jadi persoalan karakter itulah sebenarnya yang menjadi crash kita pada saat ini, khususnya anak-anak muda nih. Karena kita kan masih muda, jadi kita gampang gitu ibarat katanya dicekoki gitu loh, kayak dimasuki budaya-budaya dari luar. Kita nggak memilah, kita nggak menyaring yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sebagai anak muda Kristen, khususnya anak Tuhan yang sudah percaya, kita harus bisa jadi teladan tuh. Nah, karena di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 kalau tidak salah dikatakan Rasul Paulus, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Nah, cuman sering terbalik gitu. Kita sering menganggap diri kita ini rendah karena kita masih muda. Kita menganggap bahwa kita ini, aku nggak mampu lah. Kita sering mengatakan seperti itu. Aku ini kan masih muda, belum ada apa-apanya, belum banyak pengalaman. Sering kita mengatakan seperti itu. Tapi firman Tuhan sudah jelas katakan loh, jangan seorang pun menganggap kamu rendah karena engkau masih muda. Tapi jadilah teladan katanya. Sebenarnya kalau kita sudah bisa memahami sesungguhnya arti Pancasila itu, seharusnya kita bisa jadi teladan dong. Khususnya anak muda. Masa kita kalah sama yang orang tua? Yang orang tua aja meskipun mereka sudah tua, mereka masih menjalani kehidupan mereka sesuai dengan Pancasila yang sudah ada. Tapi kita ini yang masih muda sering lupa. Kadang yang orang tua aja masih ingat tuh ditanya Pancasila, pasti mereka masih ingat karena mereka betul-betul mereka tanamkan dalam hati mereka. Karakter mereka sudah dibangun dari awal. Nah, kita nih yang perlu anak muda harus kita tanamkan dalam pikiran kita, itu penting gitu loh. Kenapa? Karena pendidikan Pancasila itu sangat penting bagi generasi muda itu. Kenapa? Karena agar dapat membentuk karakter yang unggul serta akhlak yang mulia gitu loh. Supaya moral kita ini nggak merosot. Sama seperti peraturan itu dibuat supaya ada aturan kan gitu, dibuat peraturan supaya kita tidak jatuh lagi ke kesalahan yang sama. Nah, begitu juga Pancasila ini dibuat ideologi negara kita ini. Jadi kita yang tinggal di Indonesia, mau kita agama apa, mau kita suku apa, ya harus kita tahu Pancasila kan gitu. Jangan kita beranggapan bahwa nggak perlu. Salah. Karena negara ini negara kita bersama kan seperti itu. Jadi kita harus junjung tinggi itu Pancasila yang ada. Bahkan kadang kita lihat banyak juga yang merendahkan. Bahkan dari Indonesia sendiri loh kadang, astaga saya lihat seperti itu. Kadang dari Indonesia sendiri yang merendahkan Pancasila itu. Coba kita bayangkan, sementara pahlawan-pahlawan kita yang dulu tuh, yang sudah berjuang susah payah, mereka bahkan sampai tumpah darah untuk memperjuangkan ini. Tapi mereka kadang merendahkan, melecehkan Pancasila yang ada. Itu sebenarnya salah satu tindakan yang tidak baik. Mereka cuma disuruh menghormati aja loh, menghargai. Mereka nggak susah payah bagaimana membuatnya. Sehingga kita kalau kita berakhlak mulia, dan karakter kita sudah terbentuk tuh dengan baik, pasti kita mampu bersaing. Kita punya etika, kita punya moral yang baik, sopan santun dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Cuman akhir-akhir ini banyak anak muda, nggak ada lagi sopan santunnya. Bahkan nggak usah tuh orang yang lebih tua lagi, orang yang dia nggak kenal. Bahkan sama orang tua sendiri, mereka nggak sopan santun. Orang tuanya sendiri nih, apalagi mau orang yang lebih tua. Sementara kan ajaran dikatakan bahwa kita harus menghormati yang lebih tua di atas kita. Kita harus sopan tuh, kita harus bisa punya moral, kita punya etika gitu. Itulah kehidupan kita yang penting, yang perlu kita lakukan, khususnya anak muda. Akhir-akhir ini banyak terjadi seperti itu. Mereka nggak sopan lagi, nggak ada santunnya satu dengan yang lain. Acuh tak acuh dengan keadaan seperti ini. Nggak punya etika sama sekali. Bahkan juga moralnya semakin merosot. Kita lihat berita-berita baru sekarang ini. Wah, sangat-sangat tragis sebenarnya. Sangat-sangat tidak baik untuk kehidupan-kehidupan kita yang akan selanjutnya. Karena itu akan berpengaruh tuh ke depannya nanti kita, bagaimana kita hidup kan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita sudah memahami Pancasila itu, kita menghormati, menghargai, terus kita mengamalkan dalam setiap kehidupan kita, maka karakter kita itu terbentuk gitu loh. Karena yang pertama kali kan dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita pasti semua ajaran agama mengajarkan yang baik kan seperti itu, tidak ada mengajarkan yang jahat. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, jadi kita perlu menyerahkan semuanya sama Tuhan gitu, tapi kita minta tuntunan Tuhan. Nah, baru yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kan menyangkut semua. Berarti kita harus punya moral, terus kita harus punya sopan santun, kita punya etika, kan di situ merangkup semua itu, nomor 2 itu. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kita harus beradab gitu, menghormati satu sama lain, menghormati setiap suku yang ada. Karena kita tahu dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita berbagai macam suku bangsa, agama, ras, adat, budaya yang berbeda.
Tapi kembali lagi kita harus punya adab, beradab gitu loh. Kita harus punya etika. Kita harus punya moral. Ketika mungkin suku yang lain melakukan sesuatu gitu, acara gitu, kita harus mau menghargai dong. Jangan kita malah melecehkan mereka. Jangan kita malah menghina, mengejek mereka, menjatuhkan mereka. Itu salah sebenarnya. Tapi kita menghargai mereka, kita menghormati mereka. Kenapa? Karena suatu saat kalau kita seperti itu pun, mengadakan sesuatu gitu, misalnya acara-acara seperti itu, maka mereka juga kebalikannya, mereka akan menghargai kita. Kalau kita mau menghargai mereka, tapi kalau kita nggak menghargai mereka, bagaimana orang mau menghargai kita? Kan seperti itu. Kita aja nggak menghargai mereka. Nah, itu kadang yang menjadi titik yang sangat-sangat tragis pada saat ini. Karena kita membahas pada saat ini tentang spiritualitas juga ya. Tentang spiritualitas. Nah, kenapa? Karena ini anak-anak muda ya, sedangkan mereka sama Tuhan aja kadang nggak takut loh anak-anak muda ini. Banyak yang tidak takut sama Tuhan. Apalagi mereka mau takut terus mengamalkan Pancasila, kan pasti susah sebenarnya. Nah, dari segi iman Kristen ini kita dapat melihat, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, kita dapat melihat bahwa sebenarnya hubungan Pancasila dan iman Kristen itu ya, kita membahas iman Kristen ini cukup erat. Kenapa? Karena antara Pancasila dan iman Kristen itu tercermin dari nilai-nilai yang dikandung oleh keduanya. Di situ ada ikatannya. Nah, ini ada saya ambil ayat nih, mungkin saya bacakan ya, dalam Filipi 2 tuh ayat 1 sampai 4. Atau mungkin ada yang bisa bacakan ini dari antara kakak-kakak kita yang di room pada saat ini. Minta tolong Boleh. bisa dibacakan. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Filipi 2. Oke. 1 sampai 4 ya. Oke. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, demikian firman Tuhan. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita mau teliti ya, dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4 ini, di situ terkandung juga loh beberapa dari Pancasila yang sudah ada. Contohnya yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, karena dikatakan di sini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati pikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, karena kenapa? Satu tujuan berarti kita harus bersatu kan itu. Sehati sepikir. Sedangkan yang ketiga dikatakan Pancasila, yang ketiga persatuan Indonesia. Dan juga dikatakan di situ dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, itu dia tadi, kelima, keadilan sosial dikatakan. Berarti kita harus adil kan gitu. Kalau adil itu berarti nggak mementingkan kepentingan sendiri toh, nggak perhatikan kepentingan sendiri, tapi kita adil kepada orang lain juga, kita perhatikan orang lain. Nah, yang kedua kan dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita harus menghormati, kita harus punya kasih tuh. Kasih mesra, belas kasihan. Berarti kita harus menghargai orang lain juga, menghormati orang lain. Jangan cuma kita, terkadang kita sering seperti ini. Kita mau dihargai, mau dihormati, mau orang baik sama kita, tapi kita nggak mau seperti itu. Padahal sudah jelas tuh, di mana-mana pasti ada hukum tabur tuai, kan seperti itu. Kalau kita mau dihargai orang juga, kalau kita mau dihormati orang juga, ya kita harus bisa seperti itu juga dong sama orang lain. Nah, jadi kalau kita mau pelajari ini, saudara-saudara, teman-teman yang nonton mungkin pada saat ini, sebenarnya di Alkitab juga sudah jelas dikatakan kalau kita harus sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Kita juga jangan menganggap kepentingan kita sendiri itu lebih penting. Kita harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Nah, begitu juga di dalam Pancasila sudah jelas juga dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Kalau kita sudah bersatu, berarti kita akan sehati sepikir kan gitu. Kita satu tujuan. Karena bersatu. Bersatu itu artinya kita meskipun banyak, tapi kita jadi satu gitu loh. Satu tujuan yang sama untuk memajukan Indonesia, satu tujuan yang sama untuk membangkitkan Indonesia supaya lebih baik lagi. Itu satu tujuan. Nah,
Terus yang keempat dikatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, berarti kita harus mau dipimpin gitu loh. Karena dikatakan juga di Alkitab tuh, nanti kita baca selanjutnya di Alkitab, bahwa dimanapun kita ditempatkan, kita harus tunduk sama kewarganegaraan kita, harus tunduk dengan pemerintahan yang sudah ada. Karena pemerintahan itu dari Tuhan juga loh, Tuhan yang memilih. Jadi kita nggak boleh melawan sebenarnya. Nah, yang kelima, keadilan sosial. Nah, keadilan sosial berarti kita harus adil dong. Gak mesti, kadang kita, apalagi di negara kita ini ya, maksudnya seperti ini. Kadang kalau kita nggak kenal, kita nggak peduli gitu loh dengan mereka. Kita menganggap mereka itu bukan siapa-siapa. Justru kalau kita punya ikatan keluarga, kita ada ikatan darah gitu, justru itu yang lebih kita pentingkan. Itu sebenarnya tidak boleh sebenarnya kan seperti itu, karena harus adil kan. Jadi artinya mau dia saudara kita, mau nggak saudara kita harus adil dong sebenarnya. Kita jangan cuma perhatikan kepentingan keluarga kita, jangan cuma perhatikan kepentingan diri kita sendiri. Apalagi anak-anak muda sering egois. Sering egois. Mereka memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Mereka nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Acu tak acu mereka dengan lingkungan sekitar. Yang penting mereka menikmati dunia mereka aja. Jadi teman-teman, mulai sekarang kita coba belajar gitu. Karena kalau kita mau ingat-ingat juga, kita mau review ke belakang tuh, bagaimana para perjuang pahlawan kita Indonesia yang ada ini. Itu sebenarnya kalau kita mau lihat sangat-sangat ngeri sebenarnya kalau kita mau lebih sungguh-sungguh gitu menonton perjuangan mereka itu. Itu sangat tidak mudah loh teman-teman. Coba mungkin kalau kamu mungkin disuruh sekarang seperti itu, mungkin kamu nggak mau. Kamu sekarang tinggal terima bersih tuh, tinggal kamu disuruh mengamalkannya aja, menjalankannya aja. Kamu disuruh menghargai, menghormati, itu aja kamu nggak bisa. Apalagi kamu disuruh berperang tuh, di ladang perang, di medan perang sana. Pasti sulit kan seperti itu. Nah, itulah moralitas bagi kehidupan setiap individu pasti ditentukan oleh agama, nilai-nilai budaya setempat, juga ditentukan oleh keadaan suatu bangsa. Nah, itulah yang perlu kita pelajari dari Pancasila. Nah, terus apa hubungannya sih dengan spiritualitas? Nah, jadi spiritual itu adalah suatu usaha dalam mencari arti kehidupan, tujuan dan panduan dalam menjalani kehidupan, bahkan pada orang-orang yang tidak mempercaya adanya Tuhan. Ini menurut buku Ellison tahun 2002, terbitan 2002. Nah, spiritualitas itu adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Sang Pencipta. Ini menurut buku Aciryani tahun 2000. Jadi di sini spiritualitas itu dikatakan adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Sang Pencipta. Nah, sama kembali lagi seperti sila yang pertama lagi tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita punya keyakinan dalam hubungan kita dengan Sang Pencipta kita tuh, dengan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, pasti kita akan memahami tuh, akan mengerti, akan menghargai setiap orang. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan itu sudah baik. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, mungkin kita sering jauh dari Tuhan, kita sering berdosa, sering melawan Tuhan, maka begitu juga keadaan kita di dunia, keadaan kita dengan saudara-saudara kita, keadaan kita dengan lingkungan sekitar kita. Itu yang sering kita alami. Kenapa? Karena spiritualitas itu teman-teman berhubungan dengan roh, berkaitan dengan roh, batin, jiwa, dan keyakinan atau kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Kita semua pasti percaya adanya Tuhan. Nah, karena juga setiap agama itu mengajarkan yang baik, kan seperti itu. Kita tidak boleh menjelekkan agama satu dengan yang lain. Kenapa? Karena setiap agama itu pasti mengajarkan yang baik. Hanya karena pasti setiap agama itu pasti ada oknum-oknum yang kita tidak tahu. Di seluruh agama pasti ada oknumnya, kan seperti itu. Nah, jadi sekarang kita mau belajar bahwa spiritualitas itu menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena itulah yang mendorong kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, teman-teman. Bahkan kita juga akan menemukan esensi dalam memaknai kehidupan ini. Tujuan hidup kita ini apa sih? Kalau spiritualitas kita kuat tuh, spiritualitas kita dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh datang sama Tuhan, khususnya ini anak-anak muda nih ya, datang sama Tuhan, itu akan membentuk kepribadian kita yang lebih baik lagi. Membentuk kepribadian kita. Kalau kita rajin beribadah, kita dekat sama Tuhan, terus minta tuntunan Tuhan selalu, pasti kita akan menemui apa sih tujuan kita hidup ini? Apa sih tujuan kita Tuhan ciptakan? Pasti kita akan tahu. Karena Tuhan ciptakan orang itu juga punya tujuan, bukan dia sembarang ciptakan, kan seperti itu. Sama seperti contohnya nih, kalau orang buat HP, diciptakan pasti ada tujuannya kan, supaya kita bisa berkomunikasi. Nah, begitu juga kalau kita spiritual kita sudah memahami, hubungan kita dengan Tuhan itu sudah dekat, dengan Tuhan sudah baik, pasti kita akan memahami apa sih tujuan Tuhan dalam hidup kita ini, dia ciptakan kita sebagai apa. Nah, di situ kita pasti akan saling menghargai dong. Tuhan aja nih, Tuhan itu sangat sayang sama kita. Dia juga bahkan mau kita jatuh ke dalam dosa berapa kali, dia tetap panggil kita loh. Tuhan Yesus itu.
Dia nggak membuang kita. Kita anak-anak muda ini kadang teman kita aja sedikit salah sama kita udah jauhi dia, kita juga udah musuhi dia. Itu yang sering terjadi karena kita egois gitu loh, egois. Spiritualitas kita dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan itu belum baik. Sehingga hubungan kita di dunia juga nggak baik. Karena hubungan kita dengan Tuhan aja nggak baik, mau apalagi kita hubungan di dunia. Tuhan aja nggak kita takut, apalagi orang di dunia mau kita takut. Bayangkan Tuhan aja loh kita kadang nggak takut, apalagi anak muda nih. Kita nggak takut sama Tuhan. Gimana kita mau takut sama orang-orang yang ada di dunia ini, orang-orang yang ada di muka bumi ini. Sedangkan Tuhan yang ciptakan kita sendiri aja kita nggak takut. Kan sebenarnya lucu juga sebenarnya. Kenapa? Karena kita terkadang anak-anak muda sering seperti itu. Makanya anak-anak muda itu sering nggak menghargai orang lain, sering nggak menghormati orang lain, sering egois, bahkan mereka memperhatikan kepentingan mereka sendiri. Karena itu tadi spiritualitasnya belum dibangun dengan baik dengan Tuhan, belum dibangun hubungannya dengan Sang Penciptanya, belum dibangun dengan kegiatan-kegiatan ibadahnya mungkin belum dibangun seperti itu. Makanya dia sama orang lain nggak peduli, sedangkan sama Tuhan aja dia nggak peduli, mau sama kita ini manusia kan seperti itu sebenarnya. Itu sebenarnya jadi suatu pembelajaran nih bagi kita anak muda, khususnya anak-anak muda Kristen yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, yang sudah percaya kita diselamatkan, ditebus dengan darah yang mahal. Ayo dong kita bangun spiritual kita dengan baik. Karena itu sangat penting bagi kehidupan kita masih muda ini. Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Karena di dalam Roma juga tuh ya, dalam Roma 13 tuh ayat 1 sampai 2, di situ juga disebutkan bahwa tiap-tiap orang itu harus tunduk kepada pemerintahan yang di atasnya. Sebab, ini yang perlu kita garis bawahi, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Nah, jadi sebenarnya gampang sebenarnya, tidak perlu dijelaskan lebih luas lagi sebenarnya. Ini sudah jelas sebenarnya arti firman Tuhan ini. Kenapa? Kita nggak boleh melawan ketetapan yang sudah ditentukan dari Allah. Banyak anak-anak muda kadang melawan pemerintahan yang ada. Nggak peduli dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, perundang-perundangan yang sudah ada di Indonesia. Mereka nggak peduli. Ya itu, karena mereka menganggap bahwa pemerintahan itu bukan pemerintahan yang berasal dari Allah. Padahal sudah jelas dikatakan, ini firman Tuhan sendiri yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan, dalam Roma 13 ayat 1 sampai 2 itu sudah jelas dikatakan. Jadi kita tiap-tiap orang, nih khususnya kita anak muda Kristen, kita harus tunduk kepada pemerintahan yang ada, yang di atas kita. Karena itu pemerintahan itu semua berasal dari Allah. Dan juga pemerintahan itu Allah sendiri yang menetapkan. Jadi biarkan aja Tuhan yang bekerja. Kita nggak usah terlalu ikut campur lagi tuh. Kadang kita nih, apalagi negara kita ini netizennya sangat luar biasa ya gitu. Anak-anak muda ini, aduh, kadang ada berita sedikit ini langsung sibuk mengomentari. Padahal mereka belum tentu bisa itu loh. Mereka pikir gampang ngurus negara ini kan seperti itu. Mereka pikir gampang tuh ngurus pemerintah yang ada sebesar ini. Mereka pikir gampang. Mereka kalau ngomong sih gampang, cuman melakukan itu pasti susah. Segala sesuatu itu kalau dilakukan dengan omongan aja gampang. Cuman tindakan itu susah tuh loh. Kalau perkataan itu mudah, kita katakan kita bisa ini, bisa itu. Cuman tindakan kita bisa nggak? Nah, itu kita anak muda sering crash di situ. Karena kita menganggap remeh pemerintahan yang ada. Bahkan kita, aku nggak peduli mau apa terjadi di situ. Urusan mereka lah, kan mereka yang di pemerintahan. Mereka juga yang ngurus negara ini. Aku ngapa ikut campur? Padahal kita ini kan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu loh. Kita semua sama-sama Indonesia. Kita semua bangsa negara Indonesia. Berarti kita sebagai warga negara kita juga harus cinta Indonesia dong. Jangan kita cuma mau hidup di sini aja, tapi kita nggak mau mencintai negara kita sendiri. Ya, tapi kembali lagi teman-teman, kita sama-sama belajar. Kalau kita sudah spiritualitas kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan tuh udah baik, otomatis kita juga akan menghargai pemerintahan yang ada. Otomatis kita juga akan menghargai segala peraturan yang ada. Pancasila itu terutama, itu ideologi negara kita kan itu. Cuman 5 itu aja sih. Itu kita harus pahami sebenarnya. Jadi kembali lagi harus dibangun dari spiritualitas kita. Harus dibangun dengan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau hubungan kita dengan Tuhan tuh baik, terus hubungan kita dengan manusia-manusia di muka bumi ini baik, otomatis pasti kita akan selalu melakukan yang terbaik. Kita juga akal pribadi kita akan lebih baik lagi. Kita juga akan lebih banyak menghargai orang lain. Kita juga nggak mementingkan diri kita sendiri. Nah, kalau Tuhan mementingkan dirinya sendiri, ngapain dia tebus dosa-dosa kita manusia ini? Ngapain dia tebus? Kalau Tuhan Yesus mementingkan dirinya sendiri, ngapain dia mau? Coba mungkin yang ada di sini, mungkin yang nonton, pasti kalau mungkin ya, mungkin yang udah orang tua nih, yang udah orang tua, mungkin punya anak 5 pun sekalipun, kalau anak yang 1 diminta, pasti nggak mau dia kasih, yakin lah. Mana ada orang tua yang mau ngasih anaknya gitu aja? Mana ada? Ini kita lihat, Tuhan Yesus anak satu-satunya loh diserahkan, coba lah.
demi kita ini yang kita sebenarnya sampah sebenarnya gitu, ini sampah. Gak ada apa-apanya sebenarnya kita ini sampah, tapi Tuhan mau kan turun ke dunia untuk tebus dosa kita. Terus kita udah ditebus dosa kita, masa kita nggak mau kita melakukan yang terbaik? Kita nggak mau juga membangun hubungan kita lebih baik lagi dengan Tuhan, relation with God gitu loh. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan kita cuma mau bangun hubungan anak-anak muda sering gini nih. Cuman mau bangun hubungan dengan pacar, terus cuman mau bangun hubungan dengan teman dekat, dengan sahabat, tapi bangun hubungan sama Tuhan nggak mau. Aduh, sebenarnya lebih penting kita bangun hubungan sama Tuhan. Karena kalau kita udah bangun hubungan sama Tuhan, percayalah Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan berkarya dalam kehidupan kita, anak-anak muda khususnya. Itu yang paling penting. Nah, di dalam kekristenan tuh kita harus meyakini dan melakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena Alkitab sudah jelas dikatakan, kita harus tunduk sama negara kita yang sudah Tuhan pilih, pemerintahan. Karena hal ini bukan berarti kita menyerahkan diri ya kepada negara kita, melainkan kita menyerahkan diri kepada iman kita yang sudah diajarkan menurut Alkitab, yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi warga negara yang baik. Bukan berarti kita tunduk ya, bukan berarti tunduk maksudnya kita datang terus kita tunduk sama mereka terus kita menyerahkan diri kita ini, bukan seperti itu. Bukan seperti itu, tapi kita menyerahkan diri kepada iman kita, karena iman percaya kita yang sudah mengajarkan sendiri tuh. Sudah mengajarkan di Alkitab bahwa kita harus menjadi warga negara yang baik. Artinya segala peraturan yang ada, segala undang-undang yang berlaku, Pancasila yang sudah ditetapkan, kita harus bisa tunduk seperti itu. Kita harus bisa menjadi warga negara yang baik. Kita menjalankannya, bukan malah kita menghancurkannya. Kita sering crash anak-anak muda, bukan malah menjalankan tapi menghancurkan. Kita suka menghancurkan, apalagi anak muda tuh yang anggar jago. Mereka suka sekali menghancurkan fasilitas negara. Bukan malah melestarikan, bukan malah menjaga, malah menghancurkan. Masa warga negara sendiri menghancurkan fasilitas negara? Padahal mereka berapa sih mereka kasih uang sama negara mereka? Mungkin pasti nggak ada. Apalagi kalau masih muda ini kan seperti itu. Mereka nggak tahu mungkin mereka bayar apa. Tapi mereka menghancurkan fasilitas nomor satu. Apalagi kalau kita lihat tuh banyak sekali kasus-kasus dulu tuh yang bandel-bandel menghancurkan fasilitas negara, tawuran, astaga, itu kan menghancurkan fasilitas negara. Sementara mereka kasih apa rupanya sama negara kita ini kan gitu. Bukan berarti merendahkan, bukan berarti meremehkan, tapi itu fakta kan gitu. Kita tahu sendiri kenyataannya. Nah, jadi sebagai warga negara, berarti kita orang-orang Kristen harus sadar tuh bahwa gereja juga harus sadar bahwa agama Kristen itu bukanlah negara, melainkan merupakan bagian dari negara. Nah, jadi seringkali kita crash nih, ya mungkin karena kita minoritas nih ya, kita minoritas, tapi kita tetap Indonesia loh. Jadi Kristen itu bukan negara, tapi Kristen itu bagian dari negara. Karena negara kita ini, Indonesia ini, banyak kan agamanya, agama Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, kan banyak. Jadi kita ini bagian dari negara Indonesia. Jangan kita beranggapan bahwa negara ini punya kita pribadi, punya kita yang agama ini aja. Jangan, itu salah sebenarnya. Karena kan dikatakan kembali lagi ke Pancasila tadi, persatuan, berarti kita disatukan. Mau kau dari agama apa ya kita tetap bersatu, kita tetap Indonesia gitu loh. Jangan ada yang meninggikan satu dengan yang lainnya, jangan ada yang merendahkan satu dengan yang lainnya juga. Kita jangan saling menjatuhkan, tapi kita saling membangun gitu loh, saling membangun negara kita ini. Nah, itulah tempat kita supaya kita untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Kita sama-sama menegakkan. Cuman kadang seringkali karena kita minoritas ini kita sering direndahkan. Kita juga bahkan sering dijatuhkan tuh. Tapi kita harus tetap berdoa sama Tuhan, kita tetap berserah sama Tuhan. Kalau udah kembali lagi spiritual kita dengan Tuhan sudah baik, hubungan kita pribadi dengan Tuhan, percaya pasti meskipun kita mengalami seperti itu, kita tetap mendoakan saudara-saudara kita. Kita jangan malah balik menyerang mereka, tapi kita tetap doakan mereka. Pasti nanti Tuhan sendiri kok yang bergerak, Tuhan sendiri yang bekerja. Mungkin kita nggak bisa, tapi karena firman Tuhan sudah bilang kan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, jadi intinya dalam kehidupan kita ini khusus anak muda tuh, kita harus wajib melakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena firman Tuhan juga sudah katakan. Nah, karena iman Kristen itu dikatakan tidak mewajibkan nih orang-orang Kristen untuk membangun negara Kristen. Tetapi mengajarkan kepada kita, umat-umat yang sudah percaya kepada Tuhan, untuk bersama-sama dengan masyarakat Indonesia lainnya untuk membangun bangsa ini. Nah, ini penting nih. Jadi kalau iman Kristen itu tidak mewajibkan tuh orang-orang Kristen untuk membangun negara Kristen. Tetapi mengajarkan kita untuk bersama sama dengan masyarakat Indonesia, digarisbawahi dengan masyarakat Indonesia lainnya untuk membangun bangsa ini. Berarti semua dong kan? Sama seperti Bhinneka Tunggal Ika juga dikatakan meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga.
Nah, begitu juga kita, meskipun kita berbeda agama, suku, ras, adat, budaya yang berbeda, tapi kita satu loh, kita Indonesia. Jadi seharusnya kita harus sama-sama membangun bangsa ini menjadi lebih baik, membangkitkan lagi semangat pahlawan kita yang dulu. Jangan kita makin redup gitu loh. Jadi iman Kristen itu dengan Pancasila sebenarnya itu sangat relevan sebenarnya. Kenapa? Karena sudah jelas dikatakan tadi juga kan, bahwa kita harus hati sepikir. Kita jangan mementingkan kepentingan kita sendiri, tetapi kita harus mementingkan juga kepentingan orang lain. Nah, jadi teman-teman, dalam terang pengakuan dan kepercayaan itulah kita sebagai anak-anak yang percaya nih, khususnya juga anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, harus kita berpartisipasi dong sepenuhnya dalam usaha bangsa negara kita ini untuk menjalankan pembangunan yang ada. Ya mungkin kita cuman bisa berdoa, nggak apa-apa meskipun kita nggak bisa kasih materi, kita nggak bisa kasih uang secara langsung, tapi kita bisa berdoa dengan menunjukkan sikap kita yang menghargai dan menghormati negara kita ini. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila itu pasti akan sangat diyakini kebenarannya. Maka menjadi dasar untuk kita berperilaku dan bertindakan dalam penerapan kita. Khususnya kita yang hidup bermasyarakat. Karena kita manusia ini, kita hidup sosial gitu loh. Kita ini makhluk sosial, diciptakan Tuhan. Jadi kita seharusnya harus bisa dong menghargai. Kenapa? Karena Pancasila itu penting juga dalam kehidupan kita. Sama seperti ini ya, kalau kita misalnya nggak makan, kita pasti lapar toh. Itu penting kan makanan itu dalam kehidupan kita. Nah, begitu juga Pancasila ini penting juga. Kenapa? Karena ini ideologi loh, perlu digarisbawahi, ideologi yang memperjuangkannya nggak mudah. Penuh dengan pertentangan, perselisihan, bahkan nyawa taruhan mereka. Coba kita renungkan seperti itu. Sebenarnya lucu kalau kita masih melawan. Terus kita kita tidak menghargai dan menghormati Pancasila yang ada. Nah, jadi kita harus anak-anak muda ini cobalah kita mempelajari. Nah, ini ada beberapa ayat sih di dalam kesimpulan ini saya ambil. Nah, ini kesimpulannya teman-teman ya. Mungkin kesimpulannya di sini saya ambil bahwa Pancasila itu adalah jiwa, pandangan hidup, serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Sikap mental, tingkah laku bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Jadi Pancasila inilah yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa yang lain, dengan negara yang lain. Ciri inilah yang dimaksud dengan kepribadian. Nah, kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Nah, jadi umat Kristen, khususnya anak-anak muda Kristen, dalam iman yang kita yakini, kita harus mempunyai peran penting dalam pembentukan moral bangsa ini. Karena apa yang dijabarkan oleh Pancasila itu mengenai nilai-nilai hidup, itu tercermin dalam iman kekristenan. Nah, jadi saya ada kasih 2 ayat nih di kesimpulan. Khususnya anak muda ini ya. Ini karena kita bahas tentang anak muda. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan di sana. Begini teman-teman, saya bacakan. Mungkin kita udah banyak yang hafal nih, apalagi anak muda ya. Tapi mungkin banyak juga yang nggak tahu. Nah, dikatakan di sana Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, jadi ini khusus nih buat anak-anak muda Kristen, kita mempertahankan kelakuan kita bersih itu, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan dulu. Spiritualitas kita harus kita bangun dengan baik. Kita harus grow with Jesus. Kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya, dia katakan di dalam Mazmur itu. Kenapa Daud bisa mengatakan seperti ini? Karena dia sudah mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Nah, spiritualitas dia juga sudah dibangun. Nah, begitu juga dengan kita, kalau kita mau bangun hubungan kita dengan Tuhan dari muda, pasti kita akan bisa mempertahankan kelakuan kita bersih. Nah, begitu juga dengan mengamalkan Pancasila. Pasti akan kita pertahankan kan seperti itu, karena itu sesuatu yang baik. Pancasila ini adalah dasar negara kita, sesuatu yang baik. Kita harus pertahankan juga. Nah, begitu juga dengan mempertahankan kelakuan kita bersih, kita harus juga menjaga hidup kita ini. Nah, ayat yang terakhir nih, dalam kesimpulan saya ambil juga dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi anak-anak muda khususnya di seluruh Indonesia ini, jadi kita pergaulan yang buruk, ingat ya, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita kalau kita mau jadi anak-anak yang baik, kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Kita bergaul memang dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita bergaul memang dengan orang-orang yang memang
menghormati dan menghargai bangsa dan negara kita ini. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang merendahkan, yang meremehkan, bahkan melecehkan bangsa dan negara Indonesia kita tercinta ini. Tapi kita bergaul dengan mereka yang ingin membangunkan semangat, membangkitkan semangat juang pahlawan kita yang dulu. Karena dikatakan kalau kita pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi anak-anak muda, kita dari sekarang kita perbaiki pergaulan kita. Karena kalau kita pergaulan kita baik, maka kebiasaan baik kita akan semakin meningkat. Sama ibarat dikatakan itu besi menajamkan besi, sama menajamkan samanya. Jadi kita anak-anak muda harus kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Kita harus bisa membangunkan semangat bangsa dan negara kita ini. Karena percayalah, 10 tahun ke depan atau mungkin 5 tahun ke depan kita yang akan menjadi pemimpin-pemimpin dari setiap bangsa, dari setiap mungkin politik yang ada, mungkin dari setiap pemerintahan yang ada, kita yang akan jadi pemimpin-pemimpin ke depannya. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan nih kepada kakak-kakak kita bertiga nih. Oke, wow, ya luar biasa sekali ya. Terima kasih Bang Roy, ya Bu Ari, Bu Nurul. Ini hari ini kita mendengarkan suara perwakilan dari anak muda Indonesia. Iya, kita nggak perlu berkecil hati ya, Bu Ari, karena masih banyak anak-anak muda yang takut akan Tuhan, seperti Bang Roy ini juga. Amin, ya. amin. Kita harus optimis, bener nggak sih? Memang kita nggak bisa menutup mata, masih banyak di luar sana anak-anak muda yang ya mungkin masuk dalam pergaulan yang bebas, dan itu tadi ya, jangankan mengerti akan ideologi Pancasila dan mengamalkan, bagaimana mungkin bisa mengamalkan kalau dia sendiri dalam kehidupannya tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi saya suka nih statement dari Bang Roy tadi bahwa iman kekristenan kita itu sangat relevan dengan Pancasila. Nah, yang harus ditegakkan di Indonesia ini. Kalau saya membayangkan kalau semua anak muda di Indonesia punya mental seperti Bang Roy dan semua anak Indonesia takut akan Tuhan, wow, Indonesia bisa menjadi negara, bukan hanya negara maju, tapi menjadi negara yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, ya Bu Ari ya, Bu Nurul. Betul. Bu Nurul, iya, Bu Nurul. Gini, Bu Bu Nurul ini guru nih, aduh, ini pas banget. Ayo, silakan Bu Nurul. Pasti Bu Nurul juga punya sesuatu yang ingin diungkapkan juga nih buat anak muda khususnya. Pastinya sebagai guru ini merasa berhasil nggak mendidik yang seperti ini, pemuda yang seperti ini. Silakan Bu. Halo, suara saya dengar ya? Iya dengar Bu. Oke, jaringannya agak ini. Ya, makasih banget ya. Sorry juga terlambat. Ada ya Bu ya suaranya ya? Suara Bu Nurul ada, cuma kita nggak bisa ngomong, harus gantian karena sepertinya kalau kita barengan suara Bu Nurul ini kayak ada angin-anginnya gitu. Jadi saya mute ya. Oke. Oke, makasih. Apa ya, hari ini temanya luar biasa sekali ya, sangat termotivasi sekali ya, apalagi kayak kita kayak emak-emak ini, walaupun kita udah emak-emak seperti itu, tapi masih ada sesuatu hal yang kita harus lebih tahu seperti itu. Sama seperti yang disampaikan saudara kita Ray begitu ya. Roy ya, maaf. Saya mau tanya nih, boleh ya? Iya, boleh. Oke, ya. Oke. Kan memang secara ini ya, saya kan mengajar di sekolah seperti itu ya, mengajar di sekolah. Terkadang kan anak-anak muda, tapi dia masih di bawah ya, masih standar remaja seperti itu kan, di bawah. Nah, itu kan yang mereka masih mudah terpengaruh seperti itu. Pasti kita juga tahu sih, supaya mereka jangan terpengaruh harus ada syaratnya A, B, C, D seperti itu kan. Tapi kan yang paling terpenting dominan itu kan kembali lagi ke keluarga ya, kembali ke keluarga seperti itu. Jadi sebelum mereka berada di posisi lingkungan luar, berarti mereka harus di posisi lingkungan di dalam dulu seperti itu kan, agar mereka bisa mengendalikannya seperti itu. Nah, bagaimana sih menurut Roy seperti itu kan? Adakah sesuatu pesan seperti itu yang bisa dibagikan sama saya dan bagikan sama teman-teman yang lain seperti itu?
kiatnya supaya gitu kan generasi muda sekarang kan sudah zamannya teknologi canggih banget ya, semuanya serba eh, IT gitu kan. Apalagi anak-anak di bawah umur juga udah menggunakan handphone, semuanya materi dari sana seperti itu. Bagaimana sih menurut Roy? Apakah dengan perkembangan teknologi seperti ini, seperti itu bisa memajukan atau mencerahkan generasi muda? Nah, itu pasti ada tahu jawaban dan apa gitu kan. Tapi gitu dampaknya ini kan paling banyak tuh dampaknya gitu. Itu gimana sih? Makasih. Iya, oke. Jadi ya sedikit saya menanggapi pertanyaan dari Ibu tadi. Berarti bagaimana supaya generasi muda ini dapat memanfaatkan teknologi yang sekarang ini kan seperti itu kan? Iya. Nah, jadi sebenarnya gini sih, kalau menurut saya sebenarnya intinya tergantung diri sendiri sih sebenarnya. Kalau saya itu ada prinsip nih, kalau ada niat dan kemauan itu pasti bisa. Karena kadang seperti ini, ya jujur saya juga dulu waktu sekolah nih sedikit berbagi, saya juga sekolah dulu jarang masuk juga. Makanya sebenarnya kalau pas dibilang Kak Ari tadi mungkin ini Bu Nurul sudah menjadi guru yang baik, tapi saya dulu jujur saya nggak pernah sih dulu masuk sekolah, maksudnya jarang gitu masuk sekolah. Makanya saya sebenarnya nggak ngerti juga dulu apa itu Pancasila, apa itu kewarganegaraan. Waktu saya SMP, SMK bakal saya nggak pernah itu pelajari. Tapi ya setelah mulai berubah tuh ada niat dan kemauan di situ kan kita perlu belajar juga karena kita tinggal di negara. Nah jadi sebenarnya intinya cuma satu, tergantung sama niat dan kemauan. Kadang banyak orang mengatakan seperti ini. Ada statement yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi ini membuat anak-anak muda semakin kemerosotan mental. Bahkan juga yang membuat moral mereka semakin nggak punya sopan santun. Nah, tapi tergantung lagi sih sama orangnya. Kalau orangnya siap gitu menanggapi dengan cara positif, pasti akan berdampak gitu loh, akan membangun lagi. Karena sebenarnya kalau menurut saya ya, perkembangan teknologi ini sebenarnya salah satu kesempatan yang diberikan kepada kita, khususnya anak muda zaman sekarang. Kenapa? Karena melalui sosial media yang ada, melalui platform-platform media yang ada, yang sudah diberikan, tersedia, jangkauan kita bisa lebih luas gitu loh. Menambah pengetahuan, menambah wawasan, juga kita menambah pergaulan, menambah pengalaman juga melalui itu. Cuman kembali lagi, kalau orangnya nggak siap, terus orangnya nggak mau melakukan hal-hal yang positif, ya sama dari dirinya sendiri, maka ya itu tadi akan mungkin berdampak yang negatif. Mungkin berdampak kehidupannya makin rusak. Bahkan kadang banyak yang sudah melawan orang tua karena seiring perkembangan zaman ini toh, bahkan mereka sering mencuri uang orang tuanya hanya untuk mungkin top up di game, mungkin untuk beli ini beli itu. Mereka sering melakukan itu hanya karena mereka nggak siap gitu loh dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Tapi kalau kita menanggapi secara positif, intinya dari sikap dan kemauan kita tuh, kalau kita sudah berpikir positif tuh, pasti kita akan bisa manfaatkan itu dengan baik. Sama seperti ini contohnya, salah satu misalnya seseorang dikasih pisau kan. Nah, dikasih pisau. Nah, tergantung orang yang memegang pisau ini. Sebenarnya bukan pisaunya yang salah, tapi orangnya. Kalau pisau ini dikasih kepada orang yang benar, maka digunakan untuk motong bawang, mungkin untuk motong tomat, mungkin untuk motong daging. Tapi kalau sama orang yang salah dikasih pisaunya, pasti dia bisa bunuh orang kan gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi sama orangnya sih kalau menurut saya, Bu. Terkembali lagi sama orangnya. Mau keluarganya pun mungkin di dalam keluarganya baik, tapi kalau anak tersebut juga nggak mau gitu, nggak ada niat dan nggak ada kemauan untuk berubah, itu pasti ya bakal susah juga mau sebagaimanapun baiknya keluarga. Kadang karena gini juga, kita jangan salah, justru kadang anak-anak petinggi agama justru banyak yang bandel. Saya bukan meremehkan, justru banyak yang bandel. Anak-anak pendeta, mungkin anak-anak ulama-ulama yang lain, pasti banyak yang bandel. Tapi itu kan tergantung dari dirinya sendiri, dari diri anaknya kan gitu. Meskipun kita orang tua, mungkin orang tua kuat beragama, kayak saya dulu tuh orang tua saya rajin berdoa ini, cuman saya dipanggil Tuhan pas 2017, saya dari kecil bandel, padahal orang tua memang rajin ibadah. Jadi tergantung lagi sama diri sendiri gitu, tergantung sama anaknya juga. Kalau memang anaknya bebal, kalau memang anaknya itu nggak mau dibilangi, nggak bisa dibilangi, terus nggak ada niat dan kemauan berubah, ya sia-sia juga sih kalau menurut saya. Itu sih Bu yang bisa saya sampaikan.
Iya, iya luar biasa kasih ya. Jadi intinya kembali lagi ya ke kesadaran mereka seperti itu ya gitu kan. Tapi memang susah juga ya kita membangkitkan kesadaran anak-anak muda. Sama kayak saya juga terkadang kita di kelas bilang diem 1 kali, 2 kali, 3 kali. Aduh kadang ya itulah tadi ya perjuangan untuk merubah sebuah karakter anak menjadi lebih baik itu memang butuh pengorbanan seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, ya. Lanjut Bulan. Iya, Ya, sedikit ya. Oke. Saya mungkin Ya, mungkin silakan Bu sedikit Ari. sedikit Iya, ya lanjutkan Bu, Bang Roy. kayak yang dibilang Bu Nur tadi ya, memang mudah, sulit memang merubah anak-anak muda itu. Memang karena anak muda kan keras gitu loh. Mereka masih mau mencari jati diri. Ya pasti kalau Ibu pasti lebih paham kan seorang guru, karena saya juga dulu ngalami itu gitu loh. Saya mau di bagaimanapun sama guru saya itu saya nggak respon gitu loh. Maksudnya siapa lu siapa gue ibaratnya gitu kan, nggak peduli, yang penting intinya saya sekolah kan gitu. Kadang juga saya mau kerjakan tugas mau apa sulit gitu loh. Ya itulah memang sikap dari anak-anak muda zaman sekarang ini. Saya aja yang dulu mungkin seperti itu, apalagi yang sekarang kan mungkin mereka lebih suka sosial media, mereka acu tak acu ya. Tapi ya kembali lagi kan gitu, kita serahkan sama dirinya sebenarnya. Karena kita kalau maksa orang itu percuma tuh, kalau kita maksa ayo berubah, ayo berubah, tapi kalau dari hatinya nggak ada kemauan, mau sampai kiamat mungkin pun nggak mungkin dia berubah kalau dari hatinya nggak ada kemauan. Ya gitu aja sih. Biarkan Roh Kudus ya mengurapi mereka yang Ya bandel-bandel. betul. Amin, amin, amin. Iya, lanjut. Silakan Bu Ari. Iya, iya, saya mau tanya nih, apa yang membuatmu bangkit ingin membangun dirimu lebih baik lagi dari yang dulu? Yang pertama, itu yang kedua yaitu bagaimana caramu untuk merangkul teman-teman yang bukan hanya seiman, tetapi yang berbeda juga untuk kembali mengenal, melakukan Pancasila tersebut dan Bhinneka Tunggal Ika. Silakan, 2 pertanyaan itu. Iya, oke. Mungkin pertanyaan yang pertama dulu ya, bagaimana kenapa bisa berubah dari masa lalu yang kelam lah mungkin dikatakan, terus bisa berbalik sekarang menjadi lebih baik ya. Nah sebenarnya singkat cerita sih, sebenarnya saya sebenarnya itu memang sudah dari kecil sudah agama Kristen, sudah dari lahir tuh kan. Tapi saya percaya Tuhan itu di 2017. Itu masih baru sih sebenarnya, dikatakan masih 4 tahun, masih umur anak bayi lah dikatakan kan. Tapi ya itu tadi, kenapa saya bisa bangkit dari situ? Ya mungkin karena saya nggak terlalu hiraukan gitu loh perkataan orang. Karena jujur dulu waktu saya juga nggak sekolah, justru saya sering cabut dulu. Banyak perkataan-perkataan yang orang berikan. Alah Roy, kamu nanti bakal sampah masyarakat, nggak punya masa depan suram. Nah perkataan-perkataan seperti itu saya tidak openi gitu loh. Saya anggap masuk kanan keluar kiri. Karena prinsip saya seperti ini, hidupku ya hidupku. Mereka tahu nama aku, tapi mereka nggak tahu cerita hidupku kan seperti itu. Prinsip saya seperti itu. Nggak ada yang bisa ngejat saya, mungkin kecuali Tuhan yang menciptakan saya yang bisa ngejat saya kan seperti itu. Karena Dia yang menciptakan saya. Nah, kenapa saya bisa berubah? Karena suatu waktu di titik terendah, saya waktu di titik terendah itu ya sama teman-teman memang sangat bandel lah waktu di Medan. Itu titik terendah kami, itu kami ditangkap gitu loh, ditangkap. Sebenarnya ini kesaksian yang ngeri sih sebenarnya. Saya juga ada pernah kesaksian di gereja YouTube tuh. Nah, waktu itu saya dengan teman-teman tuh yang bandel ketangkap. Itu saya selesai sekolah itu 2017 bulan 4 atau bulan 5 itu. Itu selesai tamat ujian nasional semua, terus makin bandel bulan 6 ketangkap. Nah, disitulah titik terendah saya. Di situ saya mulai berpikir. Nah, makanya terkadang anak-anak muda ini mereka sulit karena mungkin mereka belum mentok gitu loh. Belum dapat mereka titik terendahnya, makanya mereka belum mau berubah. Cuman kalau mereka sudah dapat tuh titik terendahnya, pasti ya mereka akan nyerah sendiri gitu loh, ibaratnya nyerah gitu, pasti mereka nggak kuat. Nah di situ saya jujur saya nyerah gitu sama Tuhan. Saya juga berpikir, oh usia saya makin tambah, terus bagaimana sementara saya anak pertama kan. Saya juga berpikir bagaimana nanti adik-adik saya ke depannya, pasti mereka nanti akan meniru saya. Nah itu juga salah satu motivasi kenapa saya bisa berbalik. Terus saya juga melihat orang tua saya, masa orang tua saya tiap hari itu pasti doakan saya tuh. Kalau saya nggak asal pergi dari rumah tuh mereka doakan semoga sampai sekolah. Karena saya jujur dulu saya nggak pernah sampai sekolah ya, pasti cuma
Ya mungkin saya dulu cuman sampai gerbang, atau mungkin ya dulu kalau bisa dibilang bandel itu luar biasa saya bandel. Bukan saya banggakan diri ya, maksudnya ini jadi pelajaran nih bagi kita anak muda yang mendengarkan, jadi pelajaran. Karena saya merasa bahwa saya yang udah sangat bandel ini, yang dibilang orang gak ada masa depan ini, saya mau buktikan gitu sama orang bahwa yang Tuhan kerjakan itu dengan mereka katakan itu beda kan gitu. Karena orang bisa mengatakan, tapi kalau Tuhan bekerja di atas kehidupan kita, mana ada bisa yang mengganggu kan gitu. Jadi prinsip saya seperti itu dulu kan. Saya berpikir, mau bagaimana saya ke depannya, terus hidup saya ke depan masa gini-gini aja. Nah, disitulah saya mulai sadar di titik terendah saya. Nah, kebetulan puji Tuhan, hambanya juga digerakkan, itu gembala sidang saya digerakkan Tuhan. Mungkin beliau menawarkan saya lah ke sekolah teologi. Nah, disitulah saya mulai membangun hubungan saya dengan Tuhan dengan lebih baik lagi. Nah, jadi motivasi saya itu kembali lagi, motivasi itu kita sebenarnya harus melihat gitu loh. Karena jujur ya, dulu saya nggak memahami kalau hidup kita ini cuma sementara. Dulu prinsip saya cuma gini ya, prinsip saya selama masih muda nikmati aja, foya-foya aja kan gitu. Kan masih muda, umur masih panjang, nanti kalau udah mau mati, udah umur puluhan tahun, baru bertobat. Dulu gitu prinsip saya. Karena gini, usia kan masih panjang. Padahal setelah saya mempelajari, setelah saya dekat dengan Tuhan, hidup itu kan kita nggak tahu tuh, nggak tahu kita hidup kita kapan kan gitu. Bisa aja nanti kita masih muda pun, tapi kalau Tuhan panggil, tapi kembali lagi hidup kita udah berguna belum kan gitu. Nah, kalau yang salahnya nih, kalau hidup kita belum bertobat dan belum berguna, itu dia yang sedihnya. Gimana kita mau berubah kan gitu. Kalau hidup kita masih hidup di dunia ini, selama kita hidup, pasti kita masih bisa berubah, bertobat lah, berbalik ke jalan yang benar. Nah, kalau itu sih yang pertama kenapa saya bisa berbalik, dan juga yang pertama sih, yang paling pertama itu saya memikirkan bahwa masa jujur kenapa saya berpikir seperti itu, karena kan Tuhan sendiri udah datang ke dunia ini nembus dosa saya, masa saya udah bandel gini pun, jujur saya juga dulu minder tuh. Saya juga minder, saya bilang nggak mungkin lah Tuhan terima aku yang kayak gini, udah bandel, bahkan semua udah saya lakukan di dunia kehidupan yang fana ini lah. Kalau katanya kan udah semua saya lakukan, itu bandelnya luar biasa. Karena saya juga sering ngeluh, terus saya bilang, Tuhan apa mungkin saya diterima kan gitu, yang udah bandel gini. Sempat saya berpikir mungkin saya kalau masuk gereja nih masuk gereja mungkin kepanasan tuh gereja, atau mungkin bisa-bisa hujan datang gitu, atau mungkin bisa-bisa sampai teman saya bilang, kalau kau ke gereja loh nanti pintunya ketutup sendiri. ya itu karena bandelnya, saudara, teman-teman yang terkasih, karena bandelnya. Cuman ya kembali lagi, saya ditaburi oleh orang tua saya juga, dikasih tahu sedikit-sedikit, dikasih tahu firman Tuhan. Mereka bilang, Tuhan itu nggak lihat seperti itu, Tuhan itu lihat hatimu, Tuhan bukan lihat perbuatanmu. Mau kamu baik sekalipun, kalau hatimu juga nggak untuk Tuhan, itu sia-sia. Mau kamu jahat sekalipun juga, itu juga tergantung sama hatimu sendiri, katanya. Mau kamu lihat baik di depanan orang, tapi kalau hatimu juga nggak untuk Tuhan, percuma. Makanya di situ saya mendapatkan prinsip tuh. Nah, makanya puji Tuhan juga sampai sekarang selesai. Makanya juga saya mengambil ini sesuai sih dengan pertanyaan kedua tadi yang ditanyakan Kak Ari, kenapa kok bisa merangkul teman-teman gitu kan, yang dari luar pun sekalipun bisa dekat terus sama Tuhan, terus bisa juga menjadi lebih baik lagi untuk bangsa negara ini. Nah, ini juga saya sedikit berbagi nih. Terus kebetulan saya ini kan generasi-generasi yang udah milenial lah, waktu itu saya udah termasuk generasi milenial. Nah, kebetulan saya juga udah selesai skripsi tuh, jadi saya mengambil, justru saya juga dulu bingung tuh, nggak tahu nih gimana mengerjakan skripsi, sedangkan dulu jujur, ini saya jujur nih, ini maksudnya bukan jadi suatu kebanggaan sih sebenarnya, ini sebenarnya suatu sampah, karena Rasul Paulus juga sudah bilang ya, suatu kebanggaan yang kuanggap dulu keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus kan gitu. Nah, ini jujur, ini jadi suatu sampah sebenarnya, yang dulu saya anggap untung, sekarang jadi suatu sampah kan gitu. Saya dulu dari kelas 1 sampai kelas 3 SMK, jujur saya kerjakan tugas aja loh, nggak pernah mengerjakan tugas itu, nggak pernah. Jadi yang ngerjakan tugas itu ya saya suruh ketua kelas saya, sekretaris, teman-teman saya, karena saya saking bandelnya gitu loh. Jadi ya mengandalkan kekuatan aja semua. Kalau nggak dikerjakan nanti kena hantam, ibaratnya seperti itulah kalau bahasa kasarnya kan seperti itu. Nah, tapi setelah kenal Tuhan, makanya kemarin saya pas mau ngambil judul skripsi ya, saya ambil pelayanan, pengaruh hedonisme Kristen tuh terhadap generasi muda, terhadap pelayanan kan gitu, terhadap motivasi pelayanan. Karena anak-anak muda seringkali kita tergantung dengan hedonisme. Hedonisme umum itu kan banyak, yaitu kesenangan dunia malam, mungkin ugal-ugalan, mungkin free sex, atau mungkin pergaulan bebas, itu kan termasuk hedonisme duniawi. Kalau cewek mungkin bisa hobi shopping, itu kan hedonisme duniawi. Hedonisme itu kan berarti dia
mementingkan diri sendiri gitu loh. Dia membeli sesuatu yang itu nggak penting sebenarnya. Itu sesuatu hobinya aja, cuman itu nggak penting, nggak ada kegunaannya sebenarnya. Itulah hedonisme, itu saya pelajari waktu itu. Nah, kenapa juga saya bisa menarik tuh teman-teman saya? Karena saya juga dapat banyak nih, dapat motivasi-motivasi banyak tuh dari beberapa hamba Tuhan yang sudah dulunya bandel, salah satunya almarhum Raditya tuh, saya juga sering mendengarkan kesaksiannya tuh, dengar sharing dia. Karena gini loh, karena Tuhan itu nggak melihat rupa. Jadi sampai saya pernah buat suatu kata-kata tuh, saya rangkai kata-kata pas saya lagi termenung. Saya buat seperti ini, sejat-jatnya pun perbuatanmu, seburuk-buruk apanya pun tingkah lakumu di dunia ini, bahkan juga kamu juga nggak pernah dekat sama Tuhan, tapi percaya Tuhan sanggup mengubah itu tepat pada waktunya. Nah, saya katakan seperti itu kenapa? Karena saya udah ngalami sendiri gitu loh. Nah, makanya saya gampang merangkul teman-teman saya tuh yang bandelnya luar biasa, jujur ya. Teman-teman saya banyak sekali yang bandel ini, Bapak Ibu Saudara, teman-teman terkasih mungkin. Bahkan mereka, ini saya sedikit cerita nih. Mungkin nggak apa-apa nih ya kalau agak panjang Kak ya. Nggak apa-apa. Ya silakan. Iya. Jadi gini kan. Ya, waktu itu teman-teman saya itu bandel semua. Memang bandel sampai sekarang masih banyak sih yang bandel. Cuman beberapa udah banyak yang saya rangkul. Bahkan saking mereka tuh bandelnya ya. Bahkan mereka di penjara itu saya telepon. Saya tanya tuh komunikasi dengan mereka. Makanya saya heran juga sih kok bisa mereka komunikasi ya. Nggak tahu lah kan mungkin mereka bermain. Mereka sampai bilang loh mereka nggak mau pulang dari situ. Mereka bilang gitu sama saya. Aku di sini aja lah Roy. Udah hidup enak aku di sini. Itulah saking mereka bandelnya. Nah terus cara saya menarik itu gimana ya? Saya kembali lagi sih. Kenapa? Karena saya udah mengalami seperti mereka ya. Saya cuman cekoki mereka sedikit-sedikit firman Tuhan. Kalau mungkin yang berbeda dengan keyakinan, puji Tuhan nih ya, saya komunitas yang saya bentuk itu adalah salah satu masuk dengan kami juga. Dia dari tetangga kita sebelah. Dia rindu gitu loh, rindu karena mereka melihat kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Dia juga melihat di Instagram kami mungkin, terus melihat juga kegiatan yang kami lakukan. Kami sering bakti sosial. Karena kami ini khusus anak muda tuh, kami bentuk yang memang dulunya bandel semua isinya. Bandel, hampir 100% itu bandel semua dulu isinya. Nah, kebetulan salah satu saya dan teman saya yang bandelin dulu jadi pendirinya. Kami sekolah teologi juga yang dulu bandel, sekolah teologi. Nah, kami rindu bentuk. Jadi kami merangkul mereka itu dengan cara nggak mengejudge gitu loh. Intinya gini aja sih, kalau kita mau tarik orang itu ke jalan yang benar, kita jangan menghakimi mereka, kita jangan menyudutkan mereka, kita juga jangan menghina mereka, jangan merendahkan mereka. Tapi kita coba dengar keluh kesah mereka, kita rangkul mereka, terus kita kasih motivasi sedikit. Kita jangan langsung ajak dia berubah, susah kita ajak dia langsung berubah secara kita mau balikkan telapak tangan gitu susah. Sedangkan mie instan aja nih, kalau kita mau makan mie instan pasti kita rebus dulu kan, nggak bisa langsung kita makan. Nah, jadi cara saya sebenarnya yang kedua seperti itu Kak. Jadi kita coba untuk dengar dulu dia, kita hayati dulu apa yang dia katakan, kita coba masuk perlahan-lahan tuh, karena itu nggak mudah, butuh waktu kan seperti itu. Nah terus kita dengar curhatan dia, mungkin dia di luar sana nggak ada yang mendengar, karena kadang banyak juga anak-anak muda jauh dari Tuhan karena mungkin orang lain nggak respect sama dia gitu loh. Orang lain nggak respon sama dia. Orang lain nggak mau dengarkan cerita dia. Dia mungkin sakit hati, mungkin broken home. Itu jadi kita ada di situ loh sebagai wadah. Kita tanya perlahan. Ya mungkin kita belum bisa hari ini, mungkin juga sebulan atau mungkin seminggu, kita nggak tahu kapan waktu dia berubah. Jadi kita kembali lagi, kita minta tuntunan Roh Kudus kan gitu. Kita tetap berdoa, kita sekalian ngomong sama dia. Kita jangan andalkan kemampuan kita sendiri. Jujur saya kalau mengandalkan kemampuan sendiri kan bisa aja sih sombong gitu. Aku aja dulu yang bandel gini bisa berubah, masa kok nggak berubah. Tapi kan kembali lagi kita harus rendah hati kan gitu. Karena barang siapa yang meninggikan dirinya kan akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan kan akan ditinggikan, kata Tuhan kan gitu. Jadi kita harus rendahkan diri kita dulu dong kalau kita mau. Jadi kita harus terima tuh apa yang dia sampaikan. Nanti kadang gini ya Kak, kadang mereka itu menghina saya gitu loh. Kalau pas saya ngajak tuh, saya chat, kalau nggak ada kalian kegiatan ya ikut-ikut gabung ibadah nih, kita ayolah lebih baik lagi nih, apalagi kita masih muda nih, kita nih jadi penerus-penerus nanti ke depannya, bukan cuma penerus bagi keluarga kita, tapi penerus bagi bangsa negara kita kan gitu, warga kita anak muda ini. Kadang mereka cuma bilang gini, alah Bang Roy, abang bisa ngomong gitu, abang aja dulu lebih bandel dari kami loh, mau abang ngajak, katanya kami mungkin belum sampai lah, belum waktunya. Justru mereka kadang bilang gitu loh. Kadang saya mau ngomong kan bingung juga gitu loh, karena memang kenyataannya memang lebih bandel dari mereka dulu. Makanya saya mau ngajak mereka sebenarnya sulit.
Karena juga kan firman Tuhan juga bilang gini, kalau Tuhan Yesus itu di daerahnya sendiri aja tuh ditolak gitu. Nah, sementara saya di Surabaya kuliah, saya ditempatkan pengabdian di Medan, di kampung saya sendiri, pasti ada penolakan. Ya, tapi kembali lagi kita jangan down kan gitu. Untuk Tuhan kan harus kita kerjakan. Karena pelayanan yang sesungguhnya itu ketika kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi ketika kita hidup untuk Tuhan, itulah yang dikatakan pelayanan. Banyak orang mengatakan seperti ini, mereka pelayanan, menjangkau jiwa banyak gini, tapi ada gitu loh yang mereka harapkan, mengharapkan imbalan. Itu sebenarnya bukan pelayanan. Jadi pelayanan itu belum tentu punya hati melayani, tapi kalau hati sudah melayani pasti sudah tentu pelayanan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pelayanan bisa aja mereka anggap rutinitas. Bisa aja mereka anggap itu sebuah jadwal. Tapi kalau sudah melayani, punya hati melayani, pasti mereka melakukan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh gitu loh. Nah, begitu juga dengan saya waktu itu, kebetulan skrip saya seperti itu kan, menjangkau anak muda. Nah, jadi saya berpikir, saya cobalah. Nah, dan puji Tuhan nih, karena ya itu karena kebaikan Tuhan sih sebenarnya semua. Kami bentuk kemarin bulan 11 tuh komunitas kami ini anak-anak muda nih, dan puji Tuhan sekarang udah 20-an lebih lah. Itu semua karena kebaikan Tuhan sih, bukan karena kuat gagah kami yang karena kami sekolah teologi, bukan. Justru kami sering bilang sama mereka. Kalian ini yang bandel-bandel nih, kalian jangan minder sama kami yang sekolah teologi. Semua orang bisa berkhotbah, semua orang bisa berdoa, semua orang bisa menyampaikan renungan. Karena kita itu nggak ada bedanya di mata Tuhan. Kita nggak ada dibedakan nanti yang STH di sini nih, yang SPD di sini nih, terus yang dokter di sini, nggak ada dibedakan. Saya bilang sama mereka, mau kalian sekolah, tapi kalau ada kemauan. Nah, makanya saya rindu, terus puji Tuhan tuh kemarin salah satu teman saya ini yang bandel sekali dekat rumah saya ini, dia udah bisa tuh sampaikan renungan waktu kami ibadah persekutuan kami kan seminggu sekali tuh. Nah, puji Tuhan dia bisa saya sampaikan renungan di situ. Nah, di situ kan berarti saya berpikir gini, itu semua berarti kan karena kebaikan Tuhan, karena saya mempergunakan hidup gitu loh untuk Tuhan supaya bisa berdampak. Jadi kembali lagi, hidup kita ini sebenarnya kalau kita mau hidup, kita harus berdampak, kita harus memberikan dampak. Makanya saya suka satu statement tuh yang dikasih hambanya almarhum Radityo Loan. Dia mengatakan orang yang mentok itu ya, Tuhan jadikan supaya buat orang lain itu jangan mentok lagi sampai situ. Kenapa? Karena orang yang mentok ini kan udah ngerti. Dijadikan Tuhan supaya dia bisa menjangkau orang-orang yang belum mentok bandalnya, supaya bisa balik gitu loh. Jangan sampai nanti mentok juga. Supaya jangan sampai mentok juga gitu. Jadi itu aja sih kalau menurut saya. Ya kembali lagi dari diri kita rendahkan hati dulu sama Tuhan, supaya pelayanan yang kita lakukan itu menarik jiwa-jiwa. Kalau kita andalkan kemampuan kita, percayalah, karena di dalam Yeremia juga udah dibilang kan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia kan gitu. Jadi kita terkutuk gitu loh. Jadi sia-sia mau kita semangat tuh membara, bahkan sampai pelosok-pelosok. Tapi kalau kita ngandalkan kemampuan kita, ngandalkan ekonomi kita, ngandalkan materi kita, ngandalkan kuat gagah kita, itu sebenarnya sia-sia. Tapi kalau kita, meskipun kita susah nih, jujur saya nggak terlalu orang berada, ya secukupnya lah Tuhan berikan kan. Tapi saya mengandalkan Tuhan gitu. Jadi mau nggak ada materi, mau mungkin nggak ada kendaraan, nggak ada kemampuan, percaya pasti Tuhan akan berikan semua itu, karena kesungguhan hati kita untuk menjangkau jiwa sih. Ya gitu-gitu aja sih Kak kalau menurut saya. Luar biasa. Ini jadi kayak nyampaikan keluh kesah juga ya. Nggak apa-apa. Ini sangat memberkati. Sebenarnya pemuda ini sebenarnya cari perhatian ya, kalau lagi bandel itu ya. Cari perhatian, cari tempat. Sebenarnya anak-anak ini sebenarnya berkualitas, cuman karena nggak ada yang ngarahin, jadi akhirnya melakukan sesuatu yang nggak benar, begitu. Itu benar dia, iya benar Kak. Jadi ayo wahai bapak-bapak, ibu-ibuku, kalau kita melihat anak-anak kita yang cerdas, kita kan udah bisa menilai nih dari kecil, dari lahir aja kita udah bisa menilai kan. Anak ini nih nantinya cerdas nih ya. Jangan kasih pelajaran-pelajaran yang nggak bermanfaat, supaya anak itu menjadi berguna nantinya, bukan hanya untuk keluarga tetapi untuk nusa dan bangsa. Begitu nggak, Bang Roy? Betul Kak. Karena banyak pengalaman ya. Jujur waktu saya juga sering buka sharing tuh pas di grup-grup kan, ikut beberapa grup banyak. Mereka juga banyak bilang seperti itu. Rata-rata mereka nggak dapat penerimaan dari keluarga gitu loh. Jadi itu sebenarnya yang buat mereka bandel. Jadi kayak mereka gini loh. Mereka cari hidup mereka gitu. Serasa mereka nggak punya hidup. Itu sih yang sering kali. Nah makanya saya senang punya orang tua seperti orang tua saya ini. Kenapa? Karena gini ya, meskipun saya bandel dulu sekalipun, orang tua saya cuma bilang seperti ini,
biarpun kamu bandel bang, karena saya anak pertama nih, mama sama bapak tetap doakan kau selalu, mama sama bapak tetap sayang kau selalu. Aduh, sebenarnya kalau saya cerita itu sedih sih sebenarnya kan, cuman ya, tapi saya dulu acukan itu loh, itu aja pun kadang saya bilang seperti ini, cuman gitu aja, iya, kadang saya bilang iya gitu, saya pergi melawan terus. Nah sebenarnya kita sebenarnya ini bukan menasehati sebenarnya kan, tapi sebagai orang tua sih sebenarnya kita harus juga memahami gitu loh, memahami bahwa anak kita ini sebenarnya kita mau arahkan kemana kan gitu. Kalau kita mungkin kurang kasih sayang dengan mereka, coba kita kasih waktu gitu loh. Karena sering crash anak-anak muda nggak peduli dengan bangsa dan negara, nggak peduli dengan Tuhan, nggak peduli dengan sekitar, itu karena nggak mendapatkan kasih sayang. Itu sih yang paling banyak saya rasa. Ya mungkin kakak-kakak di sini yang udah jadi orang tua ya pasti paham lah ya. Ya, Saya masih ya, kasih kita juga pernah muda gitu ya Bu Arya. Benar, Bu Ibu Nurul. Tapi luar biasa sekali loh kesaksian dan juga sharing yang dibagikan oleh Bang Roy ini sangat membangun sekali ya, khususnya anak-anak muda. Waduh, sayang banget kalau melewatkan acara siang hari ini. Karena memang itu apa yang terjadi saat ini ya, anak-anak muda. Jadi buat orang tua pun jangan jangan patah semangat, jangan kehilangan harapan juga kalau misalnya saat ini sedang mendapati anaknya lagi pada masa nakal-nakalnya ya, seperti Bang Roy bilang sebelumnya kan nakal banget gitu ya. Mungkin pergaulannya juga dengan teman-teman yang mungkin perokokan dan segala macam seperti itu ya. Tapi ada saat-saat di mana satu titik Bang Roy mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengubahkan kehidupannya seperti itu. Dan saya salut dengan anak muda seperti Bang Roy ini, adalah anak muda yang bukan hanya menyalahkan keadaan. Karena seringkali kan anak-anak itu suka menyalahkan, iya karena aku begini di keluargaku, karena aku kurang ini ya, karena aku kurang itu. Tapi Bang Roy itu anak muda yang memiliki pemikiran dewasa, bahwa bukan lagi waktunya untuk menyalahkan keadaan ataupun menyalahkan orang tua, tapi memiliki kesadaran sendiri untuk bisa berubah. Tapi pastinya itu semua karya Roh Kudus gitu ya. Dan kesadaran kita juga untuk membuka hati dan pikiran. Luar biasa sekali ya Bang Roy. Sangat membangun sekali sih. Link ya Bu. Iya, link sudah dibagikan. Silahkan jadi teman-teman yang mau bergabung bisa naik bersama kami, kita diskusi nih. Ini khusus ini wah udah ada bersama kita. Ini Kak John ini anak muda berkualitas juga nih. Wes, mantep nih kumpul semua nih di sini, luar biasa. Shalom Bang John dan juga Pak Hasan. Shalom. Shalom. Iya, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih bergabung bersama kami. Shalom. Ya, tadi pasti udah menyimak ya Bang John ya Pak Hasan. Siap. Ya, luar biasa sekali. Silakan, mungkin ada yang mau di-sharingkan atau ya ada yang mau ditanyakan dengan ini kayaknya udah kenal nih, udah akrab. Silakan. Silakan Bang John. Ya, kalau melihat dari topiknya, pentingnya Pancasila dan kerohanian generasi. Ya, di sini kalau kita melihat yang namanya Pancasila ini melihat dua sisi, yaitu tentang Tuhan dan tentang sesama. Kita kan pasti tahu Pancasila itu, 5 itu. Itu intinya tentang ketuhanan dan tentang sesama sih. Kita bisa simpulkan sesuai dengan firman Tuhan. Kita mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Kita hidup sebagai bangsa Indonesia. Penting sekali kita mengutamakan hal itu. Supaya dunia ini khususnya Indonesia terasa aman, damai, dan di situ suasana surga nyata. Ya, di sini tugas penting sekali buat kita sebagai orang percaya untuk membawa suasana surga di Indonesia dengan cara yaitu kasih sesama dan mengasihi Tuhan. Itu bukan hanya di Alkitab sudah dijelaskan. Itu sudah terlihat dalam Pancasila kalau kita menyadari. Itu maka saya mengajak kita sebagai orang percaya untuk menghidupi itu. Untuk menyebarkan namanya kasih pada Tuhan, menyebarkan kasih pada sesama kita, jadi teladan bagi sesama kita, supaya ya yang namanya kriminal atau kejahatan itu sesuatu yang ngeri di dunia ini ya semakin minim, supaya dunia ini indah ketika kita nikmati, kita hidup di dunia ini bisa merasakan yang namanya surga melalui kita. Itu yang dari saya. Wes, mantap Kak John ini. Iya, luar biasa sekali ya. Kalau anak muda seperti ini semua, Indonesia bisa jadi luar biasa ini ya.
Tapi Iya, jadi itu saya bagus. jadi ingat ini Bang Roy. Jadilah Ah, terang dan jadilah garam ah, ya, yang seperti ya, inilah gitu dalam loh. Matius. Artinya menjadi dampak gitu ya, anak muda yang menjadi dampak bagi orang-orang sekitarnya, bagi teman-temannya, bagi keluarganya. Wah, luar biasa sekali. Itu di mana, Nah, di Mazmur apa di mana itu ya? Seperti anak itu panah di tangan pahlawan itu ya. seperti anak Pasti panah itu kayak di Bang Roy Mazmur tahu tuh. kayaknya. Mungkin di Wah, Mazmur kayaknya. benar Nah, luar itu biasa sekali. bagus sih. Karena itulah kita gunain anak muda ini saling melengkapi kan gitu. Ya mungkin itu tadi gak ada saya sampaikan, tapi Tuhan kasihkan Kak John ke sini dibagi dua kan pas juga tuh. Itu satu itu tentang ketuhanan, terus kemanusiaan kan betul juga. Sama dengan firman Tuhan juga kan, hukum yang utama itu kasihlah Tuhan Alamu. Terus hukum yang kedua, kita harus mengasihi manusia juga sesama kita kan gitu. Mantap sih Kak John ini. Oke. Saya juga sangat terberkati juga sih sebenarnya, jadi nambah pengetahuan juga tuh. Iya, iya betul sekali, setuju sekali. Ya baik, kita kasih kesempatan buat Pak Hasan juga ya, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Hasan. Shalom. Shalom Bulan, ada Ari, Nurul udah masuk belum? Ya, terus Ada. Bro Roy ya. Iya, Sama barusan wah. Kak John. John Kurniawan. Oke. Ya. Jadi gini, Pancasila itu adalah falsafah hidup kita sebagai bangsa ya, yaitu bangsa Indonesia. Mohon maaf, mungkin di mute yang lain. Oke, silakan. Ya, falsafah hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai-bagai suku, bangsa, juga bahasa. Ya, jadi kita bersyukur dengan adanya Pancasila. Ya, ini yang dicanangkan oleh founding father kita ya, yang mana ketuanya atau corongnya itu Bung Karno. Nah, itu Pancasila pun itu ditetapkan bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol jadi. Itu dijajakin sejak dari perjuangan ya. Perjuangan sampai memperoleh kemerdekaan. Nah, sehingga terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Pancasila itu juga berkali-kali mengalami cobaan dan ujian, ya kan. Ternyata memang tanpa Pancasila ya kita Negara Kesatuan Republik Indonesia babak belur, ya kan. Nah, jadi apapun alasannya ya, kita mesti tetap berpedoman ya kepada Pancasila itu sendiri. Nah, sangat disayangkan ada segelintir orang ya berusaha merubah Pancasila ya, merubah Pancasila ke ideologi lain. Nah, ini juga ya hari-hari ini kita rasakan gitu ya. Nah, saya cuma hanya pesankan dan tekankan kalau pengen lihat Indonesia ya, Negara Kesatuan Indonesia tetap ada dan jaya, yang mana diperkirakan 2045 kita akan masuk dalam ekonomi 4 besar dunia ya. Itu Pancasila tetap harus ada. Nah, sekiranya ada segelintir orang yang menghendaki ya maksudnya sudah bosan lah dengan Pancasila, kan boleh dong ganti-ganti. Sebenarnya nggak boleh ya, tapi kalau hal itu terjadi, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia tinggal kenangan ya, tidak jauh berbeda dengan Sriwijaya ya, Majapahit. Nah, jadi kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya paham dan mengerti tentang Pancasila itu. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya, apapun sukunya, ya tetap Pancasila, ya. Dan juga jangan kita pernah terpengaruh dengan ideologi dari luar ya, atau dari bangsa-bangsa lain, karena belum tentu cocok, ya. Dan juga jangan terprovokasi dengan faktor-faktor maksudnya fanatisme ya, fanatisme mungkin suku, juga bangsa ya. Kalau bangsa kita sendiri nggak apa-apa, tapi kalau bangsa lain apa hubungannya, ya kan? Kita sibuk-sibuk menggaungkan ya, mengagung-agungkan mereka. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka juga mengagung-agungkan kita?
Tentu belum tentu ya. Nah, cuma kemarin waktu ada berita ya mungkin kita bisa baca di YouTube. Ya, ternyata di Timur Tengah ya negara Israel yang kita mungkin sebagian lah ya, sebagian tidak sukai. Ternyata itu di perguruan tinggi di sana itu ada dosen bahasa Indonesia ya dari Indonesia sendiri. Ternyata antusias mereka ingin memahami Indonesia luar biasa. Jadi kita sebagai generasi muda Indonesia sekali lagi sudah seharusnya kita menghargai bangsa ini dengan berpegang teguh pada Pancasila itu sendiri. Ya, kalau cerita dari sejak zaman dahulu ya itu panjang sekali ya. Nah, jadi semua itu teringkas di dalam yang Pancasila itu. Nah, jadi jejak perjuangan para pahlawan kita, founding father kita, ya kita berpegang teguh lah. Segala yang mereka telah letakkan itu bukan coba-coba, tapi sudah terbukti. Nah, dari saya pikir sementara itu aja, Bro Roy ya. Saya kembalikan ke Ulan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan. Ya, kita harus bukan hanya bisa menghargai Pancasila, tapi benar-benar bisa menerapkannya ya Pak ya. Karena Pancasila bukan dibuat asal-asal atau iseng, seperti juga dijelaskan dari Bang Roy tadi ya, tapi juga dengan penuh perjuangan. Ya, mungkin Bang Roy boleh silakan menanggapi Bang Roy. Halo Bang Roy. Iya, betul juga sih kayak dibilang dari Pak Hasan tadi, karena banyak orang itu fanatik itu loh, fanatismenya kuat. Jadi mereka itu merasa paling benar kan gitu, merasa mereka sendiri paling benar. Sebenarnya ya kembali lagi kalau memang kita sama-sama tetap masih satu di Indonesia, kita nggak boleh dong merasa diri kita paling benar, karena kita kan sama rata kan gitu. Karena di Pancasila juga sudah dijelaskan kan gitu, bahwa itu semua harus perlu keadilan. Jadi kita sebenarnya nggak boleh menganggap sama seperti yang sudah saya katakan tadi sih pernah, bahwa kita jangan kita cuma menganggap bahwa kita yang paling benar terus mereka itu salah semua. Tapi ya balik lagi kan gitu, kita yang paling penting itu introspeksi kita dulu kan gitu, introspeksi diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah tentu benar, apakah kita sudah cocok untuk mengomen orang lain atau mengkritik orang lain. Kalau belum sih ya lebih baik kita perbaiki diri dulu kan gitu. Itu aja sih Kak mungkin. Ya, betul sekali. Ya, luar biasa sekali ya. Hari Pancasila ini harusnya membuat semua kita itu bersatu, karena penting sekali ya. Dari segala macam perbedaan di Indonesia ini ya, bukan hanya suku, bahasa pun berbeda, agama pun berbeda. Mungkin satu-satunya negara ini mungkin ya menurut saya juga tidak begitu tahu. Silahkan ditanggapi nanti. Mungkin satu-satunya negara yang memiliki begitu banyak perbedaan ya di Indonesia ya sepertinya. Dengan agama yang bermacam-macam, suku, bahasa, dan segala macam, tapi kita masih bisa tetap bersatu. Karena memang Pancasila ini ya, Bang Roy ya, pemersatunya ya. Nah, buat anak-anak Tuhan juga harus benar-benar bisa, tapi saya percaya kalau dari penjelasan Bang Roy tadi ya, setiap anak Tuhan yang benar-benar dalam Tuhan, yang mengerti dan mengamalkan firman Tuhan, pasti dia juga akan mengamalkan Pancasila ya Bang Roy ya. Betul. Iya. Nah, Bang Roy nih saya mau tanya nih. Untuk anak-anak muda yang sekarang, karena kan itu tadi ya Bang Roy bilang tunggu nanti kalau mentok gitu ya baru ini. Nah, bagaimana? Apa saran Bang Roy atau pesan buat teman-teman jangan sampai nunggu mentok gitu loh. Karena gini, kita nggak tahu kapan saat-saat mentok. Karena ternyata banyak juga nih yang mentok dan ternyata itu tadi ya usia kita kan kita tidak tahu sampai kapan, mati tidak mengenal tua ataupun muda ya. Nah ini jangan sampai tunggu mentok baru kita terus jadi sadar gitu loh. Nah ini pesan-pesan apa nih buat anak-anak muda juga? Iya ya sebenarnya gini juga sih, pas kayak yang dibilang Kak Ulan tadi, jangan sampai mentok, karena kadang mereka belum mentok, mereka kadang udah dipanggil Tuhan dulu kan, kita nggak tahu kan gitu. Banyak orang beranggapan dia tunggu sampai pentok baru dia bertobat. Nah sebenarnya kita balik lagi sih, kita ubah pola pikir kita, dimana kalau kita merasa hidup kita ini berharga, pasti kita akan menghargai apapun yang kita perbuat kan gitu. Tapi kalau kita merasa hidup kita ini nggak ada harganya, kita nggak menghargai hidup kita sendiri,
Lalu bagaimana orang lain mau menghargai hidup kita kan gitu. Sementara kita aja yang punya, kita nggak menghargai nih hidup kita. Terus tubuh kita ini nggak kita hargai, kita gunakan minuman keras, kita gunakan free sex, mungkin kita gunakan juga tawuran, atau mungkin kita main judi atau apa semua. Itu kan sama aja kita nggak menghargai hidup kita kan gitu. Diri kita ini nggak kita hargai. Lah terus lalu bagaimana orang lain mau menghargai diri kita? Jadi sebenarnya kembali lagi tuh ya coba kita renungkan gitu. Karena meskipun sebandel-bandelnya apapun orang, pasti dia ada titik jenuh tuh. Pasti juga ada orang yang akan pasti untuk mengarahkan dia, yang menuntun dia. Kalau memang belum mampu, kita bisa cari mentor. Mungkin kita bisa cari mentor mungkin dari orang-orang yang mungkin sama pengalamannya seperti kita tuh. Ya saya banyak dengar cerita sih sebenarnya, belum tentu di mentor, tapi saya dengar kesaksian, dengar-dengar cerita. Karena awal saya bertobat itu saya lihat juga, apakah cuman saya dulu yang bandel seperti itu? Ternyata banyak kan gitu. Jadi kadang anak muda mereka nggak mau seperti itu balik ke jalan yang benar. Ya itu tadi sih, kadang beranggapan mereka itu udah nggak layak. Kadang juga mereka beranggapan bahwa nggak mungkin bisa berubah. Kadang juga mereka beranggapan malu tuh dilihat teman-temannya. Tiba-tiba nanti itu juga salah satu sih pelajaran bagi kita, anak-anak muda nih. Kalau teman kita tuh misalnya baru ke gereja tuh yang bandel, coba jangan kita bilang seperti ini, ih tumben ya kamu datang. Jangan kita katakan seperti itu. Nah kalau kita katakan seperti itu, pasti dia besok nggak mau lagi datang. Kenapa? Karena dia merasa, astaga, masa aku ke gereja terus mereka bilang tumben. Betul. Iya kan? Kata itu Malu lah ya dia ya. Iya kak. Kata-kata itu sering kita dengar tuh. Teman-teman kita yang bandel, terus tiba dia datang ke gereja, terus kita bilang, ih tumben kau ke gereja. Jangan kita katakan seperti itu. Kalau kita katakan seperti itu, maka mentalnya kan down. Lalu bagaimana kita mau merangkul dia? Sementara tuh di situ dia mungkin udah jiwanya udah senang nih, jumpa ke gereja, jumpa teman baru atau apa. Terus sampai di gereja bukan malah penyambutan, malah mereka dibilang tumben. Terus mereka bilang, ih ngapain gereja, ada apa nih? Ada kena kesantet setan apa? Kata astaga. Coba kita datang tuh kan, kita rangkul mereka, kita bawa mereka, kita ajak, kita arahkan gitu. Oh iya besok-besok rajin lagi datangnya. Coba kalau gitu-gitu, pasti dia senang tuh kan, semangat. Nah dia maka dia akan tetap betah gitu. Begitu juga dalam kehidupan sekarang ini, anak muda sering crash di situ, makanya mereka nggak mau berubah. Ya karena itu tadi, bahkan mereka juga bilang, tunggu sampai mentok, tunggu sampai aku udah tua nanti baru aku bertobat. Tunggu sampai misalnya aku nanti tinggal napas terakhir gitu, baru aku percaya sama Tuhan. Aduh, sering mereka berkatakan seperti itu, karena itu tadi penerimaan yang kurang. Jadi sebenarnya saran saya sih buat anak-anak muda nih, ini bukan saran sih, maksudnya dari pengalaman saya itu, ya coba kita dari diri kita sendiri, kalau kita tersadar gitu, kita sadar, kita menghargai diri kita sendiri, seharusnya kita nggak mempergunakan diri kita ini untuk hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena diri kita ini dikatakan juga kan bait Allah tuh dalam firman Tuhan. Kita kan bait Allah. Jadi kalau kita merusak diri kita, sama aja kita merusak bait Allah, kan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita udah merasa diri kita berharga, merasa diri kita ini punya Tuhan, jadi seharusnya kita gunakan untuk yang terbaik kan gitu. Karena kalau nggak salah itu dalam Kolose 2:10 itu kalau nggak salah itu dikatakan bahwa kita itu dibentuk Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik gitu, bukan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Jadi anak muda sekarang nih, ya mungkin belum waktunya, tapi ya minta tuntunan sama Tuhan tuh, pasti kalian bisa berubah. Karena nggak ada loh yang nggak bisa berubah, jujur nggak ada yang bisa berubah. Karena kalau kita mau lihat contoh itu Rasul Paulus, itu kalau kita baca Rasul Paulus, saya dulu waktu pertama-tama sekolah kitab, saya paling suka dengar cerita Rasul Paulus. Kenapa? Karena dia bunuh jemaat, bahkan dia juga menghina orang Kristen, pengikut Kristus, menghina pengikut Kristus, bahkan gereja-gereja dihancurkan, bahkan orang-orang percaya dia bunuh loh. Kita lihat, coba kalian bandingkan lah. Dulu saya jujur ya, dulu saya membandingkan saya dengan Rasul Paulus. Ternyata saya nggak ada apa-apa aja bandelnya. Saya katakan seperti itu jujur waktu saya merenung itu sama Tuhan, pas sudah baca tuh kisah Rasul Paulus. Nah sebenarnya gitu juga kita anak muda. Jangan kita berpikir, aku nggak bisa berubah lah. Kita sering seperti itu. Sering saya dengarkan teman-teman saya seperti itu. Nggak bisa berubah aku, Roy. Nggak bisa lagi aku berubah, ini udah bandel kali. Paling nanti Tuhan pun kurasa nggak mau nerima aku. Astaga. Aduh itu sebenarnya lucu loh sebenarnya. Sementara Tuhan itu kasih kan gitu. Nah kalau Tuhan itu berhenti mengasihi kamu 1 detik aja ya, 1 detik, berarti dia berhenti dong jadi Tuhan 1 detik kan gitu. Kan nggak masuk akal, karena kasihnya Tuhan itu nggak mengharapkan imbalan. Dia nggak mengharapkan imbalan, asalkan kamu datang aja loh. Karena firman Tuhan juga bilang, marilah kepada aku yang letih lesu dan beban berat datang.
Bukan dia bilang, marilah kepadaku yang senang, yang sehat, yang lagi bahagia, datang sini, datang sama aku. Enggak gitu Tuhan bilang, yang letih lesu. Artinya dia menerima kan gitu, menerima sepenuhnya siapa yang mau datang. Nah, dan juga di Yakobus dibilang kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan itu Maha setia, terus dia mengampuni. Jadi anak muda sekarang selagi masih ada waktu nih, coba nih akui segala perbuatan sama Tuhan aja, nggak usah mesti kamu cerita sama orang lain. Kamu minta ampun sama Tuhan tuh, berdoa sama Tuhan. Kayak ngomong aja gitu. Kadang anak-anak muda gini juga ya. Mereka sulit berdoa karena mereka bingung tuh mau buat kata-kata apa. Kita nggak perlu tuh buat kata-kata kiasan yang sangat-sangat luar biasa tuh untuk berdoa sama Tuhan. Nggak perlu ya, sesuai dengan kata hati kita ini aja apa yang mau kita sampaikan. Atau mungkin kita kayak ngomong biasa, Tuhan aku udah banyak dosa ini Tuhan, aku udah bandal, aku udah merokok, narkoba, pergaulan bebas. Ya kayak gitu aja kita ngomong biasa sama Tuhan. Kayak kita, karena dia itu sahabat kita, bahkan dia Bapak kita yang setia, pasti dia akan mendengarkan kita kok. Mungkin kamu cerita sama orang lain, orang nggak dengarkan, mungkin orang dengarkan tapi orang nggak peduli. Bahkan kadang orang dengar justru orang mengkritik, justru orang menjatuhkan. Tapi coba kalau kamu cerita sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, percaya pasti Tuhan akan menyembuhkan segalanya. Karena dia itu tabib yang ajaib. Segala penyakit yang ada, masa lalumu yang penyakit masa lalu yang udah lama sekalipun bertahun-tahun, mungkin kepahitan, mungkin pergaulan bebas, mungkin seksual atau apa, kita nggak tahu kan, karena anak muda banyak terjadi crash di situ. Tapi coba minta ampun sama Tuhan, serahkan sama Tuhan, cerita sama Tuhan. Percaya pasti Tuhan akan ubahkan. Itu aja sih pesan buat anak-anak muda. Ya, luar biasa ya Bu Ari. Silakan Bu Ari, sepertinya mau ada yang disampaikan, silakan. Enggak, ini mungkin Bu Nurul mau ada tambahan karena kan beliau kan guru. Ada mungkin pesan-pesan Bu Nurul sesuatu. sepertinya ada ini Bu, ada acara sepertinya. Bu Nurul gimana? Halo? Iya. Ada tambahan? Bu Nurul belum bisa Bu, hari ini belum bisa. Tadi karena sempat ini masih ada kegiatan. Nanti dilanjutkan lagi, nggak apa-apa, kita lanjutkan aja terlebih dulu. Nanti Bu Nurul bisa menyusul ya. Ya, saya nyikapinnya. Ternyata ada sosok yang begini nih, yang apa ya, wakil dari pemuda salah satu yang begini nih, wah luar biasa. Kita juga harus bersyukur dengan masa lalu atau kesaksian tadi yang Ibu Wulan tadi sudah ucapkan ya. Kita tanggapannya begitu luar biasa untuk Bang Roy ini. Ini sangat luar biasa loh. Ayo kita semangati pemuda-pemuda yang lain. Bagaimana kita untuk bangkit supaya apa sih, Indonesia kita itu jangan terpuruk kayak gini. Kasian loh. Kita ini siapa sih? Indonesia itu kan kita sendiri, bukan? Kita sendiri bukan sih? Iya, Indonesia milik kita bersama. Iya, Indonesia itu kita sendiri. Kalau kaki kita salah satu ada yang luka, pastinya kan yang lain juga ikut merasakan lukanya. Nah, kalau kaki satunya udah sakit, luka, lalu kaki satunya itu enggak, malah justru males-malesan atau enggak berfungsi untuk menopang kaki satunya, lah gimana coba? Malah nuding kamu sih, kamu sih. Nah, itu kan enggak boleh juga kayak gitu, sama aja dengan kita ini Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, berbeda tapi tetap satu. Lah, itu juga kita berkaitan dengan talenta juga, ya enggak? Talenta kita ada berapa sih? Korintus itu, dalam Korintus. Nah, ada berapa talenta semuanya? 5 bukan? Ya enggak? Berbeda-beda juga. Kalau kita salah satunya ada sedikit yang terluka, ayolah. Kita ini tubuh, satu tubuh, begitu juga Indonesia. Indonesia juga satu tubuh. Nah, ada pemuda yang begini, ayo kita orang tua dukung dong. Kalau ngelihat anak kita yang kurang baik, ayo dirangkul. Seperti tadi yang dibilang Bang Roy, dirangkul, jangan dijudge. Nah, kalau yang sudah dijudge seperti itu, merasa lagi, itu perlu pendidikan yang benar-benar nih. Kan seperti itu. Benar nggak Bang? Abang kan sudah merasakan banyak hal yang bandel, yang masuk, yang tadi yang paling bawah tadi juga pernah, sampai orang tua tetap mendoakan, tetap positif thinking, bukan hanya positif thinking, karena apa? Orang tua itu kunci loh. Kuncinya apa? Betul. Dia melahirkan, dia pastinya tahu ini bibit yang bagus, bener nggak? Benar. Orang tua, kita sebagai ibu, sebagai bapak, kita tahu anak kita itu bibit yang bagus, gitu loh. Kalau kita sendiri berpikir negatif ke anak kita, waduh, apalagi anak kita berpikir bagaimana? Ya bagaimana anak itu nggak jadi brutal, karena orang tuanya juga berpikir negatif sama anaknya. Ayo, kita sisi positifnya bagaimana?
Pandangan yang kita kemarin sudah pelajari juga. Pola pandang kita, cara pandang kita bagaimana untuk melihat sisi-sisi positif di dalam diri anak kita. Karena itu anak kita sendiri pasti di dalam sisi dirinya itu ada positifnya yang untuk memuliakan Tuhan, kan begitu ya Bang Roy. Ayo kita dukung. Kita kasih wadah, kita persiapkan hati kita untuk menerima curhatan dari anak-anak kita. Kenapa sih kok kamu jadi coreng-corengan badannya, ditato sana sini? Kenapa sih kok kuping kamu banyak banget tindikan? Kenapa sih kok kamu jadi mabuk siang malam? Ya enggak? Kenapa sih? Ayo kita orang tua coba tanya ke anak kita. Tadi dibilang kurang kasih sayang. Tadi dibilang enggak ada wadah. Tadi dibilang lagi apa lagi? Pendidikan. Kita udah ngasih pendidikan, tetapi kenapa kok anak nggak ngerti? Ayo kita kasih les. Ayo kita kasih lagi pengertian juga. Nah ini butuhnya orang tua ini juga butuh pendidikan juga. Plus nggak cuman pendidikan yang cuman lulus apa? Nggak cuman itu. Tetapi banyak sekali pendidikan yang harus kita raih untuk mendidik anak kita juga. Nggak cuman di pendidikan secara formal. Begitu. Ini sih yang aku tangkap dari curhatan dari cerita dari Bang Roy tadi. Bukan hanya sisi nasionalnya, bukan hanya sisi sosialnya, tetapi sisi rohaninya. Kalau umpamanya kita dekat dengan anak kita, pasti rohaninya juga akan bertumbuh. Begitu nggak Bang Roy? Bang Roy, halo. Ya, halo Bang Roy. Iya. Iya. Yang kakak bilang tadi kan di dalam 1 Korintus 12 ayat 26 tuh kan dikatakan di situ, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, berarti sebenarnya simple kan gitu. Berarti kalau salah satu tuh teman kita atau mungkin anggota yang lain gitu tersakiti, berarti kita harus merasakan gitu. Jangan kita malah menghakimi. Itu aja sih sebenarnya, karena kita kadang ini banyak, apalagi kita di Indonesia, kita menghakimi mereka, bukan malah merangkul mereka. Sebenarnya kalau salah satu warga negara kita yang terluka, sebenarnya kita semua terluka toh, karena kita kan Indonesia semua nih, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau misalnya kayak misalnya terjadi bencana tuh di salah satu daerah, sebenarnya kita ikut merasakan semua kan gitu. Nah, kalau salah satu daerah tuh jadi jadi pemenang apa gitu sesuatu, terus mereka dihormati oleh dari luar negeri. Nah, di situ juga kita ikut sama-sama bersukacita, walaupun kita nggak ikut di situ, tapi kita kan merasakan karena kita yang disebut Indonesia kan gitu. Ya, itu sih. Betul. Indonesia Ya, bukan setuju benda, sekali. tapi Indonesia kita ya. Ya, Indonesia itu milik kita bersama ya. Iya. Jadi saya tertarik dengan perkataan Bang Roy tadi ya. Saya juga ini sih, saya juga suka dengar khotbahnya ini, Bang Roy. Siapa Pastor Raditya Oloan, dan yang terakhir kali ini yang sangat membekas di hati saya itu yang dia bilang seperti ini ya, sebelum beliau meninggal, jangan kasih titik atas hidup seseorang, tapi kasih koma. Karena dia mengalami sendiri. Dia adalah kesaksian hidup. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Karena dulunya mungkin dia lebih parah ya kehidupannya ya, pergaulannya mungkin lebih rusak dari Bang Roy. Kalau yang saya tahu, saya dengar dari kesaksian beliau ya. Tetapi Tuhan bisa pakai beliau secara luar biasa dan menjadi dampak buat anak-anak muda. Dan semua khotbahnya itu sangat membangun sekali ya. Meskipun beliau sangat muda, tapi khotbahnya yang mungkin kadang-kadang hanya singkat itu sangat-sangat memberkati sekali dan sangat realistis sekali dalam kehidupan ini. Ya itu tadi ya, seperti Bang Roy ini juga. Kalau seandainya orang kasih titik dalam hidup Bang Roy, mungkin Bang Roy tidak akan berubah, karena ternyata Tuhan belum kasih. Halo Ibu, suaranya mana? Halo. Oke, sebentar ya. Nah. Oke, lanjut Bang Roy, mungkin ada tambahan, silakan.
Iya ya, itu sebenarnya tadi mau saya sampaikan juga kayak yang dibilang dari Kak Wulan itu. Memang itu sih salah satu yang jadi motivasi sama saya. Kenapa? Karena banyak orang kan seperti saya bilang tadi, banyak orang ngasih titik dalam hidup kita. Seperti yang saya bilang tadi, orang bilang, ah kamu itu nggak punya masa depan suram, terus kamu pasti nanti jadi orang yang bandel, nggak ada tujuan hidup, sampah masyarakat. Wah itu orang ngomong gitu kan, saya bilang tadi orang ngomong gampang kan gitu, cuman lakukan ya kan susah, karena kalau perkataan itu mudah tapi kalau melakukan itu susah. Nah, orang mengatakan seperti itu kan titik dari orang-orang kan, cuman balik lagi. Nah saya dulu anggap acuh tak acuh sih perkataan-perkataan mereka, makanya saya juga suka dengar khotbahnya seperti itu, dengan khotbah almarhum itu mengatakan seperti itu, bahwa karena Tuhan masih kasih koma gitu loh dalam kehidupan kita. Buktinya Tuhan masih pakai kita sekarang kan gitu. Buktinya salah satu contohnya seperti saya masih Tuhan berikan kan gitu, masih Tuhan berikan kesempatan. Jadi sebenarnya tidak ada kita hak untuk menghakimi orang lain, karena penghakiman itu Tuhan sendiri kan gitu. Biar Tuhan sendiri yang bikin penghakiman. Jadi kita anak muda nih jangan kita suka menghakimi orang lain. Kita mungkin bisa lihat teman kita tuh sekarang bandel, ugal-ugalan, narkoba, free sex, bahkan dunia malam, tapi jangan salah, kita bisa lihat ke depannya, beberapa tahun ke depan bisa aja dia jadi pemimpin. Kalau Tuhan pakai dia supaya dia berubah, bisa dia pemimpin, bisa dia lebih baik jadi daripada dirimu yang sebelumnya. Nah gitu. Karena jujur gini, justru saya sekarang ini bukan sembahkan diri ya, maksudnya teman saya yang dulu begitu alim waktu SMP tuh, alim SMP, SMK alim, astaga sekarang itu justru mereka bandalnya telat. Mereka itu ikut dunia malam, bahkan narkoba. Aduh, mereka dengan bangganya lagi pamer-pamer dengan saya itu kan. Makanya saya bilang masa kalian sekarang itu masa lalu saya dulu kan, saya bilang seperti itu. Nah, saya sebenarnya heran seperti itu, justru mereka terbalik. Mereka bandalnya telat gitu loh. Yang saya juga dulu situ mereka baik, terus tiba-tiba sekarang terbalik. Nah, jadi kita jangan suka mengejudge orang, itu aja sih intinya. Jangan kita suka mengejudge seseorang, karena kita nggak bisa ngejudge orang karena kita belum tahu seluk-beluk hidupnya. Sedangkan orang tuanya aja belum tentu bisa mengejudge anaknya, apalagi orang lain. Ya, betul sekali. Ya, maaf tadi saya ada sedikit gangguan. Ya, betul sekali. Itu tadi yang mau saya sampaikan ya. Jangan menghakimi atau mengejudge seseorang bahwa dia seperti ini karena Tuhan masih bekerja dalam kehidupan orang itu gitu. Kita tidak berhak ya mengejudge seseorang. Baik, Bang Roy, waktu kita juga terbatas ya, sepertinya sudah tidak ada lagi yang naik. Mungkin ini ya Bu Ari ya, kita minta closing statement ya dari Bang Roy. Juga Bang John juga boleh, silakan. Bang John 1 menit ya, Bang Roy juga. Kemudian sekalian ya Bang Roy minta tutup dalam doa ya. Atau mungkin Bu Ari masih ada yang mau disampaikan juga boleh, silakan 1 menit. Silakan, Bang Roy. Oh ya, mungkin Bang John ada. Ya. Bang John dulu aja. Okay. Bang John, mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Ya, dari saya enggak apa-apa. Terima kasih waktu yang diberikan. Ya, kita kembali ke fokus Indonesia. Memang Indonesia itu di dalamnya banyak perbedaan, banyak keunikan dan keberagaman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Ya, biarlah itu semua membuat Indonesia semakin kokoh. Jangan biarkan perbedaan membuat Indonesia terpecah atau hancur. Tapi untuk tampil beda, khususnya melalui kita orang percaya bahwa Indonesia itu di banyak perbedaan, ya bawalah untuk semakin kuat. Jangan mudah untuk dikambing hitamkan. Ya. Biarlah walaupun keunikan itu membuat kita semakin saling melengkapi dan sehingga bisa tampil beda dalam perbedaan itu dan bisa menjadi berkat bagi negara lain. Itu yang dari saya, karena saya percaya ketika kita sungguh-sungguh untuk mengasihi Indonesia, Tuhan akan berotoritas penuh atas Indonesia dan membawa sesuatu yang baik untuk Indonesia ke depannya. Itu yang dari saya. Iya, terima kasih. Ya, silakan Bang Roy. Oke, ya kalau dari saya sih sebenarnya simpel aja nih. Saya rangkumkan kata-kata seperti ini. Untuk anak-anak muda ini pesan dan pesannya, di mana saya mau katakan bahwa sehancur-hancurnya dirimu, serusak-rusaknya tingkah lakumu, dan sejahat-jahatnya perbuatanmu, tetapi yakin dan percayalah Tuhan sanggup mengubahkan semuanya itu tepat pada waktunya. Karena Tuhan tidak melihat rupamu, tetapi melihat hatimu. Karena saya mengatakan seperti ini bahwa percuma kalau rupa kita menawan,
rupa kita ganteng, cantik, good looking sekalipun, kalau hati kita penuh kebusukan sama aja. Nah, dan pesan saya yang terakhir, jangan tunggu waktu tuh untuk berubah. Ini saya selalu pesankan nih sama anak-anak muda. Jangan kita menunggu waktu untuk berubah, teman-teman, tapi kita berubah selagi masih ada waktu. Ya, itu aja sih, Kak, mungkin. Amin. Ya, luar biasa. Silakan Bu Ari. Iya, kalau saya hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati dengan penghakiman yang sudah kita keluarkan. Karena dengan penghakiman itu akan membunuh karakter. Lihat, anak-anak kita itu membutuhkan kasih sayang. Membutuhkan tempat, wadah yang benar. Wadah yang benar. So, kita sebagai orang tua, ayo koreksi diri kita masing-masing, ayo kita rangkul anak-anak kita supaya menjadi pemuda yang berkualitas, menjadi masa depan bangsa yang benar-benar berkualitas, supaya Indonesia kita terselamatkan. Hidup Pancasila. Monggo. Amin. Merdeka. Salam Pancasila, merdeka. Ya, baik, sedikit juga dari saya. Setelah ini Bang Roy boleh tutup dalam doa ya. Pesan saya buat anak-anak muda, gunakan waktumu yang ada saat ini, gunakan saat mudamu, waktu mudamu, bukan untuk hal yang sia-sia. Karena akan sayang sekali, satu ketika kita akan menyesal ketika kita sudah lanjut usia, dan kita akan menyesali masa muda kita terbuang dengan sia-sia dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi gunakan masa muda untuk berbuat baik, untuk berguna bagi bangsa, negara, terlebih lagi buat Tuhan kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jangan lupa panggilan kita sebagai orang percaya apa? Ya, itu jangan lupa panggilan kita sebagai orang percaya, kita bukan hanya untuk diselamatkan, tapi kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi penjangkau jiwa juga, kita juga harus menjadi teladan. Di ayat mana itu Bang Roy ada? Jadilah teladan atas apa itu lengkapnya Bang Roy? Perbuatanmu, kasihmu, perkataanmu, kasihmu. Nah, seperti itu ya. Saya tidak hafal ayatnya, mohon maaf, tapi itu yang saya ingat. Jadi mari anak-anak muda, gunakan masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Waktu terus berjalan, detik menit ini terus berjalan. Waktu tidak kompromi dengan kita. Tahu-tahu kita tua, dan ingat, mati tidak mengenal usia. Oke, salam Pancasila buat anak-anak muda juga, buat orang tua juga. Jangan patah semangat, terus bangkitkan semangat anak muda untuk terus takut akan Tuhan. Karena anak-anak muda yang takut akan Tuhan lah yang akan membangun bangsa. Baik, terima kasih semuanya, Bang John, Bu Ari, Bang Roy, khususnya sebagai narasumber, dan juga semua Bapak Ibu yang sudah masuk di room kami tadi. Dan siang hari ini kita tutup acara kita ya Bang Roy ya. Saya minta Bang Roy untuk tutup dalam doa. Silakan Bang Roy. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, hati kami penuh dengan limpah syukur Tuhan. Kembali kami sangat bersyukur karena Engkau sangat baik dan Engkau teramat baik dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Kau masih berikan kami kesempatan Tuhan, Kau masih berikan kami umur yang panjang, sehingga kami dapat berbincang-bincang sharing satu dengan yang lainnya Tuhan, walaupun hanya via virtual Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan bekerja di dalam ruang virtual yang sedang kami beritakan ini ya Bapak. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan siapapun yang mendengarkan dan menonton sharing dan kesaksian yang sudah kami sampaikan tadi juga Tuhan dapat semakin dikuatkan ya Bapak. Dapat semakin membangkitkan semangat mereka lagi Bapak, bahwa mereka harus menyadari kalau mereka sebagai orang Indonesia, mereka mengaku orang Indonesia, mereka harus menjalankan dan mengamalkan ideologi Pancasila yang ada, karena ideologi Indonesia adalah Pancasila, dasar hidup bangsa negara kami ini Tuhan. Begitu juga kami Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan, kiranya Kau pakai juga kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi semangat bagi orang-orang di luar sana Tuhan, supaya kami ini nanti dapat memajukan bangsa dan negara kami ini, supaya kami rindu, kami dapat membangun bangsa dan negara kami semakin lebih maju lagi Tuhan, semakin lebih tinggi lagi levelnya Tuhan daripada negara-negara yang lain Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya bangsa dan negara kami ini tidak dipandang rendah, tidak dipandang remeh oleh negara lain, tetapi kami semakin ditinggikan oleh karena kemuliaan nama Tuhan juga semakin ditinggikan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kiranya biarlah Tuhan, khususnya juga kami anak-anak muda yang Kristen Tuhan, supaya kami dapat menjadi teladan dimanapun kami berada Tuhan, supaya kami
tidak menganggap diri kami rendah Tuhan, tapi menganggap diri kami itu tinggi kalau kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya seperti bagi Raja Wali terbang tinggi Tuhan. Kalau kami bersama dengan Tuhan, kami percaya kami bisa seperti Raja Wali terbang tinggi, melewati segala masalah yang ada, melewati segala rintangan yang ada kalau Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya biarlah kami tetap selalu mengandalkan Tuhan, dan kiranya biarlah kami tetap selalu berguna bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Bapak. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Kau lindungi selalu bangsa dan negara kami ini Tuhan, jauhkan dari segala perpecah belahan Tuhan, jauhkan dari segala perselisihan Bapak, jauhkan dari segala hal-hal yang rasis ya Tuhan, jauhkan dari segala fanatisme ya Bapak satu dengan yang lainnya Tuhan, karena kami meskipun kami berbeda-beda Tuhan, tapi kami tetap satu juga di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak di sorga, kiranya Tuhan apapun aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Engkau selalu berserta dengan kami, Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Bang Roy buat pelayanannya siang hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di room, dan juga teman-teman di live chat dan juga yang menyaksikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Oke, makasih Kak. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih.